Bab 91. Tangkap aku, kamu kucium. Kei yang kepalanya terpental ke belakang segera menegakkan tubuh kembali, memandangi istrinya yang sudah berjalan mundur menjauh dan meleletkan lidah padanya. Senyum Kei langsung melengkung menertawakan dirinya sendiri dan mengusap tengkuk salah tingkah. Kamu, ya, tega benar sama suami sendiri. Biarin, aku mendadak baik, jangan kira aku sudah jinak dan kamu bisa berbuat seenaknya. Areta kembali meleletkan lidah mengejek dan semakin berjalan mundur hingga sejauh beberapa meter. Pasrah saja kenapa sih, enak saja, gak maulah, cuma mau cium dikit masa gak boleh, memang gak boleh. Istri sendiri juga masa gak boleh, tetap gak boleh. Atau saya minta cium sama Minah saja kalau begitu. Jangan, teriak Areta cepat, bola matanya melotot maksimal. Lalu, saya minta cium sama siapa? Kei mengulum bibir menahan senyum. Berpura-pura merajuk. Mau cium ya? Ya mau dong. Kalau mau cium usaha. Areta berbalik dan langsung berlari. Kalau kamu bisa menangkapku, kamu bisa cium, teriaknya terus berlari kencang. Yang benar, kedua kaki Kei refleks terayun berlari. Tangkap dulu kalau bisa. Awas ya, tak boleh berubah pikiran. Senyum Kei mengembang, rona-rona merah menghiasi wajahnya dengan luapan kegembiraan. Melesatkan kaki panjangnya terus berlari mengejar istrinya yang berlari lincah seperti kucing kecil. Kejar dulu, teriaknya dengan semakin menyusuri lorong-lorong pepohonan teh setinggi dada. Kei semakin mengencangkan langkah hingga dalam sekejap sudah berada tepat di belakang istrinya. Menjulurkan tangan ke depan berusaha menggapai. Kia, Areta menjerit saat hampir tergapai, tapi dengan lincahnya berkelit. Membungkuk, berputar dan berbelok ke jalur setapak lainnya. Tidak kena, teriaknya, tertawa dengan nada mengejek. Astaga, hampir saja. Kei berdecap gemas, ikut berbelok dan berlari dengan tangan mengambang di udara. Tapi sekali lagi, Areta mampu berkelit. Bagai seekor belut licin yang sangat susah ditangkap. Terus berlari sampai meninggalkan Kei dalam jarak yang cukup jauh. Langit yang semakin merona memasuki waktu senja membuat suasana mulai tampak menggelap dan membuat pandangan Kei mulai mengabur karena tidak mengenakan softland ataupun kacamata. Langkahnya perlahan-lahan melambat dengan mata memicing melihat bayangan istrinya yang melompat-lompat di kejauhan. Apa begitu saja kekuatan kakimu, payah, teriak Areta mengejek jauh di tengah sana. Kei mengerjapkan mata, berusaha memfokuskan pandangan pada istrinya. Tapi kian berusaha, penampakan istrinya di kejauhan semakin mengabur. Sayang, jangan jauh-jauh, saya tak melihatmu. Alasan, kamu pikir aku percaya, wanita itu kembali berlari membawa tawanya. Sayang, saya serius, saya tak bisa melihatmu. Walau pandangannya tak jelas, Kei tetap mengayunkan kakinya. Hanya saja sudah melambat dengan kedua tangan ke depan meraba-raba jalan. Sayang, kembali kemari. Enak saja, berusaha kemari tangkap aku kalau bisa. Saya serius sayang, cepat kemari. Kei terus meraba-raba jalan. Kakinya yang tadi berlari kian melambat menjadi berjalan. Aduh, salah, pekiknya saat menabrak tanaman teh, menarik tubuh cepat dan mengayunkan tangan meraba-raba. Kini yang ada di matanya hanya terdiri dua warna yang memudar, warna langit yang mulai kemerahan, serta warna hijau dari hamparan tanaman teh. Selebihnya, matanya sudah tak bisa menangkap apapun. Sayang, saya tidak bercanda. Cepat kemari. Kei memaksa terus berjalan, sampai akhirnya kakinya terselip di antara pematang dan akhirnya nyungsep ke tengah tanaman teh. Sayang, tolong, teriaknya, berusaha berdiri tapi tubuhnya malah semakin merosot turun dan terselip di antara ranting-ranting kecil. Sayang, Areta yang mendengar teriakan itu tak ingin tertipu. Ia sudah hafal dengan kelakuan Kei yang suka usil dan penuh dengan jebakan. Mengabaikan teriakan itu, Areta terus saja berlari jauh menuju pondok sambil sesekali menengok ke belakang. Saat pondoknya sudah mulai terlihat di depan sana, Areta kembali menoleh ke belakang dan masih tidak melihat Kei menyusul. Ia akhirnya menghentikan langkah, berbalik dan memandangi sekitar. Menunggu laki-laki itu muncul dengan sendirinya. Namun hingga suara salawat tarhim dari masjid sayup-sayup terdengar, Kei belum muncul-muncul juga. Kei, teriaknya memanggil. Hatinya mendadak diliputi kecemasan. Berputar mengedarkan pandangan melihat jauh ke sekeliling. Astaga, awas saja kalau kamu berpura-pura, dengusnya kesal, tapi kakinya terayun berlari ke tempat terakhir kali mendengar Kei meminta tolong. Akan tetapi Areta sudah lupa tempat terakhir kali karena keadaan perkebunan yang sangat luas. Kei, teriaknya memanggil berulang-ulang sambil memutar kepala melihat ke sekitar. Aku memanggilmu, bodoh. Cepat menyahut. Hening, tak ada balasan. Oh, sial, awas saja kalau ketemu. Kucincang kamu. Areta kembali berlari dengan napas yang sudah tersengal-sengal. Kini kepanikan semakin menggerogoti hatinya. Kei, kamu di mana? Pandangannya terus mengedarkan mencari ke sekeliling. Bola matanya sudah berembun dan mulai takut berada di tengah-tengah perkebunan dalam suasana yang sangat sunyi disertai suara-suara aneh yang mulai terdengar. Tapi walau begitu kakinya masih terus bergerak maju mencari. Kei, panggilnya mulai terseduh-seduh. Tetes air mata mulai berjatuhan di sudut matanya. Kei. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku takut. Kembali kemari. Kamu bisa menciumku. Kamu bebas menciumku. Jadi cepat kembali kemari, lanjutnya sudah terisak sambil menyeka air mata. Sayang, lirik suara Kei terdengar seperti kesakitan. Kei, Areta mengusap air matanya cepat dan berputar. Kamu di mana? Di sini. Tangan Kei terangkat melambai-lambai. Dari tempatnya berdiri, Areta bisa melihat ujung jari Kei di kejauhan. Kelegaan terpancar di wajahnya dan cepat-cepat berlari menghampiri. Astaga, apa yang terjadi? Areta menjulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Kei, kemudian mengerahkan semua tenaganya menarik laki-laki itu bangkit berdiri. Dengan susah payah, barulah Kei terbebas dan berdiri dengan pakaian yang sudah kusut dan terdapat sobekan-sobekan kecil akibat tersangkut ranting-ranting. Saya tidak sengaja nyungsep, keluhnya dengan menyengir menahan sakit dan mengusap-usap bagian tubuh yang sakit. Ada yang sakit. Kei menggeleng disertai senyuman, masih bisa tersenyum kamu. Dasar bodoh. Areta membuang napas kasar, memutar bola mata lalu memutari tubuh Kei sambil menepuk-nepuk tubuh tinggi tersebut dari daun-daun serta ranting-ranting kecil yang menempel. Dari kejauhan suara lantunan azan maghrib terdengar dan menyadarkan keduanya. Ayo pulang, kamu pasti mau maghrib, kan? Mendengus kesal, Areta langsung berbalik dan berjalan. Sayang, Areta menghentikan langkah dan berbalik.
Apalagi, masih mau tinggal, bubukan, saya tak bisa melihat. Kening Areta mengerut dan langsung mendekat. Kamu mendadak buta karena jatuh, tanyanya panik sambil mengibaskan tangan di depan wajah Kai. Kai memicingkan mata, guna bisa melihat jelas lalu menangkap tangan Areta dan menggelengkan kepala. Saya tak bisa melihat bukan karena buta, tapi karena pandangan kabur, karena tak memakai kacamata. Pagi tadi saya juga lupa memakai soft lens. Kepala Areta spontan geleng-geleng dan mendesah kasar. Ya sudah, pegang tanganku baik-baik. Jangan sampai lepas, Areta mengeratkan tangan pada tangan Kai dan menuntunnya berjalan dengan sesekali menoleh ke belakang lalu melihat ke depan bergantian. Lurus, ya lurus terus. Jangan ke samping. Astaga, kamu Tulia. Aku bilang lurus, ya lurus. Jangan ke samping, ikuti tarikan tanganku. Nah, sekarang belok ke kanan. Bodoh, belok ke kanan. Bukan ke kiri. Astaga, sepanjang jalan menyisiri kebun, hanya suara teriakan Areta yang terdengar menggema dan mengagetkan serangga-serangga, hewan-hewan kecil. Bahkan burung-burung yang melintas beterbangan. Karena perhatiannya terfokus pada Kai, wanita itu jadi lupa dengan ketakutan di tempat sepi, hening, sunyi senyap dan mulai temaram. Untungnya saat ini langit masih menyisakan sedikit cahaya sisa-sisa pendaran matahari sebagai penerangan. Areta terus berhati-hati menuntun Kai berjalan hingga sampai di pondok. Sebelum naik ke atas rumah, Areta membawa Kai ke kamar mandi. Menyalakan lampu dan membantu laki-laki itu mencuci kaki, tangan dan wajah, mau berwudu, tanyanya mengingatkan. Nanti saja setelah memakai soft lens. Bisa batal juga kalau tetap memegangmu. Tapi aku kan istrimu. Tetap saja, sayang. Tetap akan batal juga. Kenapa bisa? Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita naik ke rumah dulu. Areta menganggukkan kepala. Kembali memegang tangan Kai dan menuntunnya naik ke atas rumah. Membuka pintu dan menyalakan semua lampu. Mana soft lensmu? Ada di dalam tas, di dalam kotaknya. Tunggu di sini. Biar aku ambilkan. Areta bergegas mengambil tas ransel suaminya. Membuka dan mencari-cari benda yang dimaksud. Begitu menemukannya ia lantas membantu memakaikannya. Bagaimana? Sudah melihat jelas. Kai mengangguk sambil mengerjap-ngerjapkan mata. Sekarang kamu salat dulu, baru aku periksa lukamu. Kai mengangguk. Segera turun berwudu dan kembali naik mengerjakan kewajibannya. Areta duduk menunggu tenang dengan kotak obat yang sudah berada di pangkuannya. Begitu Kai menutup salat dengan salam, Areta langsung memanggil. Kemari cepat, perintahnya sambil menepuk-nepuk kasur di sampingnya. Saya baik-baik saja. Aku bilang kemari, ya, kemari. Kai menghela napas menarik sudut bibir membentuk senyum tipis lalu merangkak mendekati istrinya yang duduk di atas kasur, lepas bajumu. Kai mengerutkan kening kebingungan. Mau apa? Mau kucakar-cakar. Mata Areta mendelik kesal. Ya, mau diobatilah. Memang mau apa lagi? Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Oh, kirain mau iya-iya. Kai mengulum senyum dan menarik kaosnya ke atas. Sekarang berbalik. Iya, nyonya. Kai terkekeh lalu berbalik memunggungi istrinya. Astaga, merah-merah lecet begini bilang tidak apa-apa. Apa kamu kebal dengan rasa sakit? Areta mendengus. Tapi tangannya bergerak membersihkan luka itu dengan alkohol dan mengoleskan salep obat. Sekarang bagian depan, sepertinya ada juga yang lecet. Kai spontan berbalik. Tegakkan punggungmu. Kai mengikuti instruksi dengan patuh, tapi begitu kapas menyentuh kulit bagian perut, ia seketika memekik kegelian. Astaga, jangan banyak bergerak. Geli sayang. Tahan sedikit, tapi sumpah. Geli. Cek, tahan sebentar. Areta merengsek merapat hingga nyaris naik duduk di pangkuan Kai yang duduk bersila. Menunduk sambil mengoleskan salep obat pada perut Kai yang bergerak-gerak menghindar. Diam sebentar, bentaknya. Geli, sayang. Areta membuang napas kasar lalu mendongak dan langsung mendapat kecupan lembut di kening. Kamu, Areta membulatkan mata, protes. Baru akan berucap kembali Kai sudah mencuri cium pipinya. Wanita itu langsung menarik tubuh menjauh ke belakang, tapi Kai dengan lincah menangkap dan membawanya kembali mendekat. Asteris jadi, apa sekarang saya sudah bisa mendapat ciuman? Enak saja, kamu tidak berhasil menangkapku. Tapi tadi saya mendengar ada yang menangis terseduh-seduh dan berkata saya boleh mencium bebas. Itu, kamu hanya. Bola mata Areta berputar-putar. Hanya salah dengar. Iya, kamu salah dengar, kilahnya mengelak. Sayang, yang bermasalah itu mata saya, bukan telinga saya, pokoknya kamu salah dengar, ngototnya tidak mau kalah. Jadi, tidak boleh, iya, tentu saja tidak boleh. Baiklah, kalau begitu saya pergi saja lagi. Kai melepaskan istrinya dan pura-pura bangkit berdiri. Jangan. Areta termakan pancingan dan langsung menarik tangan Kai agar duduk kembali. Kai tersenyum dan mencondongkan wajah ke depan. Jadi bola mata Areta bergerak-gerak liar menghindari tatapan Kai. Obati lukamu dulu, cicitnya pelan dan sangat lamat-lamat, tapi Kai bisa mendengarnya dengan jelas. Sayang, ciumanmu lebih ampuh daripada obat itu. Kai menarik salep di tangan Areta dan melemparnya ke sembarang arah, lalu menarik istrinya dan mengangkatnya naik ke atas pangkuan. Jadi, sudah boleh, tanyanya lagi setengah berbisik dan berhasil menggelitik telinga Areta. Napas Areta memburu, jantungnya berdegup kencang sambil menggigit bibir bawahnya lalu sangat pelan mengangguk. Kai tersenyum lalu mendekatkan wajah pada Areta yang memejamkan mata rapat-rapat. Memajukan bibir agar menempel dengan bibir mungil yang terkulum rapat takut-takut. Baru menempel di permukaan, suara laki-laki renta bersama dua orang wanita langsung menginterupsi kegiatan Kai dan membuyarkan segalanya. Mata Areta terbuka, tersenyum lebar dan langsung mendorong wajah Kai. Iya Eyang, tunggu sebentar, teriaknya berlari membuka pintu. Meninggalkan Kai yang duduk merosot sambil mengacak-acak kepala frustrasi. Astaga, gagal lagi, pekiknya membuang tubuh di kasur dan berguling-guling kesal. Eyang, kenapa datang di waktu yang tidak tepat? Kalau begini kapan cicitmu jadi? Bab 92. Jus jamu, kamu baik-baik saja? Tanya Eyang dari bawah begitu melihat Areta berlari menuruni tangga. Iya, Eyang, saya baik-baik saja. Ada apa? Areta mengedarkan pandangan melihat tiga orang di hadapannya yang tampak panik. Alhamdulillah, syukurlah. Ibu pikir terjadi apa-apa sama kamu. Tadi Ai sempat kemari bawakan makan malam, tapi kata Ai kosong gak ada orang. Ibu jadi parno, takut sesuatu terjadi. Iya, Teh. Tadi Ai kemari nyariin Teteh. Ai sampai keliling ke sekitar di rumah-rumah warga tapi Teteh dan Aa gak ketemu.
Kedua alis Areta saling menaut bingung melihat ketiganya secara bergantian. Tak apa-apa, nak, tadi ibu pikir kamu diculik warga dan Kai gak bilang-bilang. Bola mata Areta melebar dengan kedua alis yang terangkat naik. Diculik, siapa yang diculik, Mak? Suara Kai dari atas serambi membuat keempat orang di bawah langsung mendongak melihatnya. Oh, bukan apa-apa, nak. Kirana berusaha menutupi, tapi anak perempuan di sampingnya malah langsung memotong dan mencerocos. Itu tadi teh ibu sempat dengar warga kampung yang heboh bergibah membahas teteh. Katanya teteh tuh cantiknya kayak bidadari surga. Mereka masih penasaran sama teteh dan pengen nyulik teteh, dibawa ke rumah mereka biar bisa dipandangi sama ibu-ibu yang lagi hamil di kampung ini. Biar kata anaknya bisa mirip sama teteh gitu, tutur Khairina dengan serius. Astaga, ada-ada saja. Kai mendengus lalu beranjak menuruni tangga, bergabung dengan yang lainnya. Areta mengulum senyum dan menggelengkan kepala. Saya baik-baik saja, Bu. Tadi sama Mas Kai hanya jalan-jalan melihat kebun. Iya, Mak, Eyang. Kai berdiri di samping Areta dan melingkarkan satu tangan pada pinggang istrinya itu dengan mesra. Areta melayangkan lirikan mata sebagai protes keberadaan tangan laki-laki itu, tapi Kai malah berpura-pura bodoh. Kemal yang melihat kemesraan cucunya hanya menghela napas. Jadi kamu sudah melihat kebun, nak, tanyanya memandangi Areta. Iya, Eyang. Kebunnya sangat luas. Nah, itu adalah milik suamimu. Eyang sudah memindahkan surat-suratnya atas nama suamimu. Nanti kamu saja yang mengelolanya. Kalau suamimu ini sama sekali tidak berminat mengurus kebun, tuturnya sambil melirik tajam cucu laki-lakinya. Tapi, Eyang, saya tidak ada tapi-tapian, kamu tidak boleh ikut-ikutan menolak juga. Eyang tidak menerima penolakan. Untuk bagian Khairina juga ada yang lain di desa sebelah, tapi tidak sebesar yang ada di sini. Kalau bukan kalian penerus Eyang mau berikan pada siapa lagi? Areta mendongak memandangi suaminya, menerima anggukan dari laki-laki itu, Areta pun menganggukkan kepala pada Kemal. Iya, Eyang. Kemal manggut-manggut gembira lalu mengalihkan pandangan pada cucu perempuannya. Ai, berikan itu cepat biar mereka bisa makan. Oh, ini teh. Khairina mengulurkan rantang serta termos kecil ke depan yang langsung diterima oleh Areta. Wah, terima kasih. Saya sudah merepotkan kalian. Jangan berkata begitu, nak. Ibu sama sekali tidak merasa direpotkan. Justru ibu merasa senang. Ai juga, teh, imbu Khairina disertai senyum tulus. Ya, sudah, kami pulang dulu. Kalian baik-baik di sini. Kemal lalu mengalihkan perhatian pada cucu laki-lakinya. Kamu jaga baik-baik cucu mantu Eyang. Jangan sampai lecet dan jangan sampai membuatnya lelah. Siap, Eyang. Eyang gak masuk dulu, tanya Areta menahan. Kamu mau gendong Eyang naik tangga? Kelakar laki-laki renta itu yang membuat Areta langsung mengulum senyum. Kemal balas tersenyum dan mengusap sayang ubun-ubun cucu mantunya, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi membawa tongkatnya. Ibu dan Ai juga pulang dulu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Areta sedikit menundukkan kepala lalu memandangi Khairina. Ai, terima kasih ya. Iya, teh, kembali kasih. Oh, iya, Ibu ada buatkan jus kunyit yang segar, diminum ya. Iya Bu. Areta mengangguk dan memandangi keduanya yang langsung bergerak menyusul Eyang berjalan sambil menyorot jalanan dengan senter besar yang dipegang ibu mertuanya. Ayo, masuk. Kai mengambil alih rantang serta termos kecil di tangan istrinya dan menariknya untuk naik. Masuk ke dalam pondok dan mengunci pintu. Kai meletakkan rantang serta termos ke atas meja lalu berbalik memandangi istrinya dengan tersenyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Ayo lanjutkan yang tadi, godanya sambil menaik turunkan alis, enak saja. Gak ada, kesempatan hanya satu kali. Minggir, aku lapar. Areta mendorong kasar Kai lalu mengambil rantang dan menurunkannya ke bawah lantai kayu. Meluruhkan tubuh duduk bersila lalu membuka rantang tersebut, setelahnya membuka termos yang berisi cairan kuning. Ini apa? Jus jamu yang ibumu maksud? Kai belum sempat menjawab. Areta sudah menuangkan ke dalam gelas dan mencicipinya. Astaga, kenapa diminum? Kai meluruhkan tubuh duduk di samping istrinya dan mengambil gelas tersebut, mencium aromanya dan menggelengkan kepala. Kenapa? Rasanya cukup enak, segar dan hangat, turun di tenggorokan. Sudah, tak usah meminumnya. Tapi ibumu sudah repot-repot membuatnya. Areta mengambil paksa gelas di tangan Kai dan kembali meneguknya. Kamu coba dulu, enak kok. Sudah, Kai kembali menarik gelas itu dan menjauhkannya. Di sini masih ada. Areta mengambil gelas lain dan mengeluarkan semua yang tersisa di termos. Kalau kamu tidak mau, aku saja yang habiskan. Areta kembali meneguk gelas di tangannya dengan penuh nikmat hingga tandas, membuat Kai geleng-geleng kepala melihatnya. Saya sudah memperingatkanmu. Jangan salahkan saya kalau terjadi apa-apa denganmu. Memangnya akan terjadi apa? Nanti saja kamu rasakan sendiri. Kai menggerutu kesal lalu mengambil piring dan membagi dua nasi dari dalam rantang. Setidaknya malam ini kamu harus makan banyak supaya tidak lemah. Memangnya kenapa? Tak usah banyak tanya, cepat makan. Areta mengerjap bingung melihat Kai. Namun akhirnya meraih piring yang Kai sodorkan dan memakannya sambil sesekali melirik laki-laki itu penuh penasaran. Setelah makan, Kai mencuci peralatan makannya dan Areta memasang kelambu. Sepertinya wanita itu sudah beradaptasi dengan baik dan mahir melakukannya. Diam-diam, Kai terus mengamati istrinya. Berharap apa yang diminum istrinya itu bukan seperti yang dibayangkannya. Kamu bisa keluar dulu, tanya istrinya itu begitu kelambunya sudah terpasang walau tidak terlalu rapi. Kenapa? Aku mau berganti pakaian. Kamu tidak merasakan apapun yang aneh. Aneh seperti apa? Kai memandangi raut wajah istrinya yang tampak normal-normal saja. Oh, bukan apa-apa, ucapnya menggelengkan kepala lalu berjalan mengambil alat salatnya. Kalau begitu saya salat Isya di depan saja. Tak usah takut, saya tidak akan kemana-mana. Areta mengangguk dengan pandangan yang sudah terfokus pada isi kopernya, Kai kembali memandangi istrinya itu, mengamati gerak-geriknya sebelum akhirnya keluar ke serambi depan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam saat keduanya kini sudah berada di peraduan masing-masing. Ya, Areta di dalam kelambunya dan Kai di luar kelambu. Ini adalah malam keempat mereka di kampung itu dan sepertinya Areta sudah mulai beradaptasi dengan keadaan dan menguasai rasa takut. Walau sebenarnya tetap ngotot meminta Kai tidur tidak jauh darinya. Kai baru memejamkan mata terlelap, saat kemudian terdengar suara istrinya memanggil. Ia langsung membuka mata dan duduk menghadap ke kasur. Ada apa? Kakiku rasanya sangat pegal. Mungkin karena berlari tadi.
Rasanya cenat-cenut. Kai mendengus, bangkit berdiri membuka laci pada lemari kecil, mengambil botol minyak dan kembali menghampiri kasur. Memasukkan tangan ke balik kelambu dan menyodorkan botol minyak ke dalam. Coba gosok pakai ini. Areta menghentakkan kedua kaki dan merengutkan wajah. Otot lenganku juga pegal, ringisnya manja. Astagfirullah, yang berlari kakimu, kenapa tanganmu juga ikut sakit? Ini karena membantu ibumu menumbuk bedak siang tadi. Palu itu sangat berat. Tanganku baru merasakan pegalnya. Bukan palu sayang, tapi alu. Iya, itu, sama saja. Lalu maumu bagaimana? Urut kakiku. Satu alis Kai langsung terangkat. Kamu mengizinkanku masuk ke dalam dan menyentuhmu. Bab 93, panas dan dingin. Kai masih mematung di luar kelambu memandangi istrinya dengan heran dan terlihat ragu-ragu. Kalau aku masuk, kamu tidak akan memukulku kan? Cek, jangan banyak tanya. Cepat kemari. Kakiku sudah sangat pegal. Iya, iya. Kai menyingkap tirai kelambu, merangkak masuk, duduk di samping kaki istrinya. Bagian mana yang pegal? Tanyanya. Mulai dari lutut ke bawah, terutama betis. Pegal sekali. Kai geleng-geleng kepala, tangannya kemudian bergerak menggulung kaki celana piyama istrinya naik sampai ke lutut lalu mengoleskan minyak, dan mulai memijat. Begini, iya, begitu. Lagian kamu juga pakai main lari-lari. Itu kan gara-gara kamu minta cium. Kalau kamu menolak, saya juga tidak akan memaksa sayang. Tidak paksa tapi suka main nyosor, kalau tidak begitu, mana punya kesempatan saya cium istri sendiri. Kamu itu mesum juga, iya. Bukan mesum sayang. Saya ini laki-laki normal, apalagi sama istri sendiri. Sabar sedikit kan bisa, Kai menghentikan gerakan tangan memijat dan memandangi istrinya serius. Lalu, sampai kapan saya harus bersabar? Sampai nanti aku yang minta, serunya beralasan dengan asal dan segera mengalihkan pembahasan. Aduh, sakit. Lanjut pijat cepat, iya, nyonya. Kai mendengus dan kembali menggerakkan tangan memijat betis mulus istrinya. Tangan juga, sakit, keluhnya manja sambil menyodorkan tangannya. Kai melepaskan kaki Areta, menggeser duduk ke atas dan meraih tangan istrinya itu. Kenapa kamu bisa menumbuk bedak? Apa ibu menyuruhmu? Tidak, aku yang mau sendiri. Kenapa? Kai memandangi wajah cantik istrinya yang berbaring nyaman di atas bantal. Penasaran mau mencoba, jawabnya polos diikuti seulas senyum yang sangat manis. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Mungkin di matanya lumpang itu adalah mainan. Kalau begitu jangan mengeluh. Cek, Areta mencebik dan melirik tajam suaminya. Kapan lagi aku bisa mencoba melakukannya? Benda seperti itu sangat langka di kota. Akira pasti penasaran dan cemburu jika aku beritahu. Apa hal itu patut dicemburui? Tentu saja, Akira itu suka cemburu kalau aku melakukan apapun yang menarik tampaknya. Kalian seakrab itu, tentu saja, dia itu kakakku sekaligus sahabatku, teman bertengkar dan bersaingku. Ku beritahu ya, sebenarnya di kantor itu, Akira yang lebih bekerja keras. Dia yang tahu menahu segalanya. Aku hanya mengerjakan sebisanya. Kai mengangguk-angguk. Ya, terlihat jelas, kok. Apa maksudmu? Kamu mau mengatakan aku bodoh? Areta menarik tangannya dan memukul lengan Kai dengan kesal. Aduh, kenapa kamu ringan tangan sekali? Habisnya kamu sering bikin kesal, kan aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu sendiri yang mengatakan dirimu bodoh. Tapi wajahmu berkata seperti itu. Memangnya wajah saya bicara? Kai mengulum senyum mengejek. Ih, kamu memang menyebalkan. Areta mengangkat tubuh terduduk dan memukuli lengan Kai membabi buta. Alhamdulillah, sepertinya tanganmu sudah tidak pegal lagi. Areta sontak berhenti dan memasang wajah meringis kembali. Masih sakit. Ayo, kembali pijit. Kai terkekeh dan mengambil kembali tangan istrinya. Memijatnya sepenuh hati. Yang itu sudah, yang ini lagi, Areta menyodorkan tangan satunya dengan memiringkan duduk menghadap suaminya itu. Kebalik ini, di mana-mana, istri yang memijat suami, ini malah saya yang melakukannya. Kamu tidak ikhlas. Ikhlas sayang, ikhlas. Semenyebalkan dan semerepotkan apapun dirimu akan saya terima dengan lapang dada, sindirnya sambil menahan tawa, itu kan, kamu mulai lagi. Areta kembali memukuli lengan Kai membabi buta. Aduh, ampun sayang, sakit. Bohong, tadi kamu lihat sendiri lecetnya. Ups, maaf, masih sakit. Areta menggulung lengan kaos Kai dan melihat. Sedikit memar biru, pasti sakit. Iya, masih sakit, tapi kalau kamu menciumnya pasti langsung sembuh. Senyum Kai mengembang lebar hingga matanya menyipit. Enak saja, Areta menurunkan kaos Kai dan memukul lengan itu kembali. Aduh, malah dipukul lagi. Kai mengusap lengannya sambil meringis kesakitan sekaligus tertawa mengejek. Karena sangat wajib dipukul, Areta mendengus dan menyodorkan tangannya kembali. Pijit lagi, perintahnya. Lia, iya, tuan putriku. Kai mengulum senyum dan kembali memijat lengan istrinya. Au, pelan-pelan, jangan pakai tenaga. Areta menoyor kepala Kai dan menatap garang. Astaga, sudah dibantu malah kasar. Makanya pelan-pelan, kamu pikir tanganku cucian yang diperas dengan keras. Memangnya kamu pernah mencuci? Tidak, tapi pernah melihat, jawabnya sambil menyeka-nyeka keringat dan mengibas-ngibaskan kerah piyamanya. Apa kamu tidak merasa gerah? Sepertinya malam ini sedikit panas. Gerah. Kai menghentikan gerakan tangannya lalu memandangi wajah istrinya penuh selidik. Wajah mulus dan putih itu kini sudah dipenuhi semburat merah dan dipenuhi bulir-bulir keringat. Padahal udara terasa sangat sejuk dan bahkan ia sendiri sepertinya butuh selimut untuk tidur malam ini. Iya, suhunya terasa panas sekali. Astagfirullah, sepertinya khasiatnya sudah bekerja. Khasiat apa? Jamu yang kamu minum tadi. Jus jamu penghangat itu. Sebenarnya itu jamu khusus untuk membangkitkan gairah. Maksudmu, itu biasa diberikan pada pasangan suami istri agar malam mereka diranjang menjadi panas. Pupil mata Areta langsung membesar dan melotot. Kamu tahu hal itu tapi masih membiarkanku meminumnya. Kan saya sudah peringatkan. Kamu sendiri yang terlalu rakus. Tapi kamu tidak menjelaskannya. Bodoh. Areta memukul dada Kai dengan geram. Harusnya kamu sudah bisa mengerti. Bagaimana aku bisa mengerti? Hal ini masih awam bagiku. Jadi sekarang aku bagaimana? Ya, mau bagaimana lagi? Kai mengedikkan kedua bahu ke atas. Aku tidak akan kehilangan kesadaran dan jadi liar, kan? Sayang, itu hanya jamu, bukan minuman alkohol. Lalu, apa yang akan terjadi? Tanyanya dengan kedua tangan yang sudah bergerak menyeka-nyeka keringat yang bercucuran. Saya juga tidak tahu, saya kan tidak pernah mencoba. Areta langsung mendorong Kai menjauh.
Kalau begitu kamu jangan dekat-dekat. Jangan coba macam-macam, Kai spontan mengangkat kedua tangan ke atas dan geleng-geleng kepala. Aduh, kenapa rasanya tambah panas? Areta semakin mengipasi wajahnya dengan kedua tangan. Kipas. Tolong kipasi aku. Tunggu sebentar. Kai buru-buru keluar ke lampu dan mengambil apa saja yang bisa dipakai mengipasi istrinya. Bukannya merasa tenang, Areta semakin kepanasan. Masih panas, Lia. Rasanya ingin melepas semua pakaian. Waduh, tutup matamu dan tetap kipasi aku, bentaknya dengan tangan yang sudah bergerak membuka kancing piyama. Tutup mata. Iya, cepat tutup. Kai masih sempat melihat istrinya hanya memakai bra saat memaksa kedua matanya terpejam. Sementara tangannya terus bergerak mengipasi. Kai hanya mendengar suara istrinya yang terus menggerutu dan mengeluh panas. Saat Kai mencoba mengintip, ia sudah melihat istrinya itu dalam keadaan setengah bugil dengan hanya pakaian dalam atas dan bawah yang sangat tipis dan berhasil membuat pikiran Kai berkeliling. Jakunnya bergerak naik turun menelan ludah susah payah. Cepat-cepat memejamkan mata rapat-rapat dengan jantung yang sudah berdebar-debar kencang. Keringat dingin pun mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Berusaha keras agar tidak tergoda. Kai, kenapa panasnya tidak berhenti? Keluhan manja istrinya itu membuat mata Kai akhirnya terbuka sempurna, tapi berusaha menjaga pandangan dengan hanya berfokus memandang wajah istrinya. Aduh, saya harus bagaimana? Panas, Kai. Rasanya sangat tidak nyaman. Tunggu sebentar. Kai kembali beranjak keluar, mengambil asal kaosnya dan membasahinya dengan air dari keran, sedikit memeras kemudian membawanya pada Areta. Menggunakan kaos basah itu nyeka-nyeka tubuh istrinya agar dingin. Areta dengan pasrah membiarkan Kai menyentuh tubuhnya, menyeka tiap lekuk yang membuat jakun Kai bergerak naik turun susah payah. Di dada, di sini rasanya panas sekali. Areta menunjuk dadanya yang menyembul. Astagfirullah, kamu mau membunuhku. Aku minta tolong, tidak ingin membunuhmu. Cepetan. Iya. Kai mendekat, dengan tangan gemetar dan napas tertahan menyeka bagian dada istrinya dengan hati-hati. Wajah Areta sudah sangat merah saat mendongak dan memandangi Kai dengan sayu. Kai, kenapa masih panas? Kai terdiam, tangannya ikut terhenti, membisu memandangi istrinya lekat-lekat dengan khawatir. Saat Kai berusaha menahan diri sekuat tenaga, Areta malah meruntuhkan pertahanan itu dengan mendekat dan menempelkan wajah ke kulit leher Kai yang entah mengapa terasa dingin bagi Areta. Kai yang sensitif akan sentuhan di leher seketika tak bisa lagi menahan diri. Serta merta Kai mengguling istrinya berbaring dan langsung menyambar bibirnya, menciuminya dengan sangat bernafsu dan tangan yang sudah bergerak merambat, meraba, dan meremas kemana-mana. Namun, saat merasakan sesuatu yang basah di wajah Areta, Kai sontak berhenti dan menarik wajahnya. Tetes air mata terlihat mengalir di sudut mata istrinya dan seketika membuatnya merasa bajingan. Maaf, aku. Kai mengangkat tubuh, tapi Areta kembali menarik dan menahannya. Tolong aku, Kai. Aku sangat kepanasan. Tubuh istrinya itu menggeliat seperti cacing kepanasan. Apa kamu mau aku melanjutkannya? Lirihnya setengah berbisik di atas wajah istrinya. Areta membisu, hanya air mata yang terus terjatuh memandangi suaminya. Sorot matanya seperti berharap ada jalan lain yang bisa membuatnya tidak tersiksa selain daripada yang harus terjadi. Akan tetapi tangannya menahan Kai menjauh. Seakan meminta laki-laki itu tetap bersamanya. Sikap ambigu Areta membuat Kai kebingungan. Sayang, jawab ya atau tidak. Saya tak mau kamu menyesalinya besok pagi, lirihnya bertanya. Areta menggigit bibir bawahnya. Bahasa tubuhnya menginginkan Kai. Tapi sorot matanya yang basah terlihat jelas tak menginginkan hal itu. Pelan wanita itu pun menggelengkan kepala. Aku belum siap. Walau kecewa luar biasa, Kai memaksakan sudut bibir tertarik melengkungkan senyum. Baiklah, kalau begitu percaya padaku, ucapnya meyakinkan lalu mengecup lembut kening istrinya. Areta mengangguk dan Kai bergegas membopong tubuh istrinya turun ke kamar mandi. Mengguyur tubuh Areta dari atas hingga ke bawah dengan air dingin yang menusuk. Berulang kali sampai akhirnya melihat wanita itu menggigil kedinginan. Masih dengan tubuh yang basah kuyup, Kai kembali membopong istrinya naik ke rumah. Melepaskan seluruh pakaian dalamnya tanpa tersisa dan membungkus keseluruhan tubuh polos istrinya tersebut seperti kepompong dengan selimut tebal di atas kasur. Kai, dingin lirih wanita itu dengan bibir bergetar dan membiru. Kai langsung membaringkan tubuh berbaring dan memeluk istrinya. Tahan sayang, hanya sebentar. Saya ada di sini, peluk. Kai, pintanya bergetar. Saya sudah memelukmu. Tidak terasa, peluk lebih erat. Kai semakin mengeratkan pelukan. Iya, sayang, saya sudah memelukmu. Jangan pergi. Iya, saya tak akan meninggalkanmu, seperti sebuah mantra. Perkataan terakhir Kai terus berulang terngiang-ngiang di dalam pikiran Areta dan membuatnya perlahan-lahan merasa nyaman dan akhirnya jatuh terlelap. Bab 94, Perubahan Sikap. Areta menggumam, tubuhnya menggeliat, tapi kemudian mengernyit saat merasa sesak dalam kungkungan hangat yang melingkupi dirinya. Seolah ada beban berat yang menimpa dan menahan pergerakannya. Wanita itu mengerjap sebelum akhirnya perlahan mengangkat kelopak mata yang masih terasa berat dan kembali mendapati Kai berbaring di sampingnya. Lengan serta kaki suaminya tersebut menimpa tubuh Areta, memeluknya sangat erat sampai rasanya sangat sesak. Sementara tubuh beratnya berbaring menelungkup dengan menindih sebagian sisi tubuh Areta yang terbungkus erat selimut dan hanya menyisakan wajah. Terlihat seperti seorang bayi yang dibedong dengan rapat seolah tak ingin ada celah sedikit saja membiarkan angin menyapa. Bahkan posisi mereka seperti terdesak ke pinggiran kasur di mana Kai menyisakan tempat yang sangat luas pada sisi kasur di belakangnya. Baru akan membuka mulut berteriak dan bersiap mendorong laki-laki itu, ingatan kejadian semalam seketika mengambil alih dan membuat Areta urung melakukannya. Astaga. Areta serta-merta membekap mulut. Matanya membola maksimal saat kesadarannya kembali sepenuhnya dan membuatnya malu setengah mati mengingat rentetan kejadian semalam. Semua terekam dengan jelas tanpa ada secuil pun yang terlewat. Jantungnya berdebar kencang dan membuat napasnya memburu saat mengingat jika saat ini tubuhnya polos tanpa pakaian di dalam selimut, dan parahnya, Kai sudah melihat semuanya. Semuanya tanpa tertutup sehelai benang pun. Wanita yang masih tak percaya itu lantas mendongakkan kepala, memandangi wajah Kai yang masih terlelap dengan pulas. Dengkuran halusnya terdengar seiring dengan naik turunnya dada memasok oksigen ke dalam paru-paru yang membuat dadanya mengembang kemudian mengembuskannya kembali dengan teratur. Embusan napas yang keluar itu terasa jelas menerpa kening Areta. Oh my god, apa yang harus kulakukan? Areta menggigit bibir bawah dan mengepalkan tangan mencoba menguasai diri agar tidak banyak bergerak. Perlahan-lahan merenggangkan balutan selimut di tubuh. Lalu, mencoba melepaskan diri dari dalam pelukan, tapi pergerakannya membuat Kai tanpa sadar semakin mengeratkan tangan memeluknya.
Bukannya menjauh, tubuhnya malah semakin merapat ke dalam dekapan dada bidang Kai. Wajahnya sendiri nyaris menempel pada perpotongan leher dan bahu suaminya. Hingga jakun tegas yang menonjol di leher laki-laki itu memenuhi pandangan Areta. Gelek, Areta menelan ludah merasakan keintiman yang tidak sengaja itu. Tanpa sadar tangannya terangkat menyentuh jakun tersebut. Sesuatu yang sudah lama membuatnya penasaran dan ingin menyentuh seperti apa benda keras yang ada di leher laki-laki. Ternyata keras. Apa ini tulang? Rasa penasaran menuntun tangan Areta semakin menyentuh bagian leher Kai. Menekan-nekan bagian itu penuh penasaran. Apa ini tidak mengganjal kalau makan? Iya. Batinnya sibuk bermonolog dan bermain-main dengan hal tersebut sambil mendongak mengamati ekspresi wajah Kai yang mengerutkan kening merasa terganggu, hingga akhirnya laki-laki itu menggeliat kegelian. Cepat-cepat Areta menarik tangannya dan mengulum bibir menahan senyum. Akan tetapi senyumnya langsung lurus saat Kai merapatkan wajah padanya hingga hampir tak berjarak. Seketika mengisi seluruh pandangannya dengan wajah Kai. Areta menelan ludah susah payah. Embusan napas laki-laki itu yang menyeruak dan menerpa wajahnya. Aroma tubuhnya yang lembut dan menenangkan, serta degupan jantungnya yang terdengar bekerja normal sangat terasa menghujani pendengaran, penciuman, serta pikirannya. Membuat jantungnya semakin berdebar-debar tidak karuan. Untuk sesaat pandangannya terpaku memandangi wajah Kai, menelisik tiap detail wajah suaminya satu persatu dengan saksama. Mengamati kedua alis tebalnya, kedua matanya yang terpejam rapat. Hidungnya yang tinggi, serta bibir tipis yang sudah berkali-kali mencicipi bibirnya. Adegan ciuman panas semalam dengan laki-laki itu pun spontan terlintas begitu saja tanpa otaknya perintahkan dan seketika memenuhi seluruh pikirannya. Wajahnya tiba-tiba terasa panas dan seperti ada banyak semut yang berjalan-jalan di permukaan kulit. Terlebih saat mengingat bagaimana laki-laki itu berusaha menahan hasratnya dan dengan penuh perhatian mengurusnya. Areta berusaha membuyarkan ingatan itu, tapi semakin meredamnya, semakin rasa itu membelenggu pikirannya, disusul kalimat keramat yang akhirnya malam tadi didengarnya kembali meluncur dari bibir Kai. Aku tak akan meninggalkanmu. Kalimat itu kembali terngiang-ngiang dan terus-menerus menguasai seluruh pikirannya. Astaga, ada apa denganku? Areta memejamkan mata. Berusaha menormalkan debaran jantung yang kian berdetak kencang. Saat membuka mata, pandangannya kembali terarah pada bibir Kai yang terkatup. Tangannya bergerak perlahan ke atas hingga ujung jarinya berhasil menyentuh permukaan bibir laki-laki itu. Mengusapnya pelan dan sangat hati-hati. Aroma napas Kai yang ikut terbawa masuk ke dalam aliran napasnya membuatnya merasakan debaran yang aneh dan tanpa sadar, wajahnya bergerak mendekat. Menempelkan bibirnya sendiri kepada objek yang terdiam tersebut. Akan tetapi pergerakan Kai membuatnya segera menarik diri. Spontan menutup, melemaskan tubuh dan berpura-pura terlelap. Dirasakannya Kai menggeliat dan dengan sangat pelan menarik tangan dari atas tubuhnya. Astagfirullah, ternyata sudah pagi, suara pekikan itu terdengar seperti orang terkejut. Areta bisa merasakan Kai menarik tubuh terbangun dan duduk disusul sentuhan telapak tangan laki-laki itu yang menempel di keningnya. Seolah mengecek suhu tubuhnya. Helaan napas penuh kelegaan terembus jelas dari laki-laki saat merasakan suhu tubuh Areta yang normal. Ia mengeratkan selimut istrinya. Mengelus lembut pipi mulusnya, sepertinya suhu tubuhnya sudah normal, lirihnya berucap entah pada siapa. Areta kembali merasakan sentuhan di keningnya, tapi kali ini bukan dari telapak tangan, karena ia bisa merasakan embusan napas hangat yang ikut menyertai sentuhan itu. Membuatnya menahan napas dan menegang kaku. Areta masih bisa merasakan pergerakan laki-laki itu yang sangat berhati-hati beringsut menjauh sampai akhirnya keluar dari kelambu. Setelahnya, Areta hanya mendengar langkah kaki berjalan membuka pintu, suara pintu tertutup lalu terdengar kembali derit kayu seiring dengan langkah kaki yang semakin menjauh menuruni tangga. Areta membuka mata dan langsung bangun terduduk meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Tangannya terangkat menyentuh ubun-ubun lalu, turun menyentuh dada yang masih berdegup tak mau tenang di dalam sana. Sementara matanya menatap nanar piyamanya semalam yang berhamburan di kasur, serta pakaian dalamnya yang seperti masih basah teronggok begitu saja di atas lantai kayu. Siapapun yang melihat itu pasti akan berpikir negatif. Apa yang harus kulakukan sekarang? Areta mematung dengan perasaan kacau. Semua akal pikirannya seolah berlarian entah kemana dan menjadi linglung tak tahu harus bersikap bagaimana. Saat derit kayu kembali terdengar seiring dengan langkah kaki yang bergerak mendekat, Areta langsung menghempaskan tubuh kembali dan berpura-pura masih terlelap. Suara pintu terbuka dan Kai melangkah masuk. Entah apa yang dilakukannya, sampai akhirnya Areta mendengar laki-laki itu mengucapkan takbir dan melaksanakan salat subuh di saat jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Areta mencoba mengintip dari selamatanya, mengamati laki-laki itu melipat sajadah serta sarung yang baru saja dikenakannya, kemudian buru-buru memejamkan mata saat melihatnya berjalan mendekat dan menyingkap kelambu. Saya tahu kalau kamu sudah bangun. Bulu matamu tak bisa diajak kerja sama, dari tadi terus bergerak-gerak. Laki-laki itu mendudukkan tubuh tepat di samping tubuh istrinya. Areta mengembuskan napas panjang sebelum akhirnya membuka mata dan melirik suaminya. Bisa tidak pura-pura tertipu saja? Tidak bisa, Areta mendengus. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa masih panas? Atau masih dingin? Areta hanya menggerakkan kepala menggeleng. Bibirnya terkulung ke dalam dengan membuang pandangan ke sembarang arah. Bangunlah, saya akan membuatkanmu teh hangat dan sarapan. Laki-laki itu bangkit berdiri, berjalan ke pantry kecil dan menyalakan kompor dengan panci kecil di atasnya. Areta mengangkat tubuh. Diam mematung memandangi Kai bergerak sendiri menyiapkan sarapan untuknya dan membawanya ke meja bulat di atas karpet bulu. Aroma telur goreng menguar ke segala penjuru ruangan dan membuat perut Areta bergemuruh. Kenapa belum bangun? Kai kembali berjalan ke kasur dan memandangi Areta dari luar kelambu. Maksudku, pakaianku, itu. Areta menggigit bibirnya salah tingkah. Oh, tunggu sebentar saya ambilkan. Teh tak perlu, biar aku yang ambil sendiri. Kamu keluar dulu. Aku. Areta memejamkan mata menutupi dirinya yang entah mengapa tiba-tiba tergagap-gagap berkata, Kai tersenyum tipis dan mengangguk. Baiklah, seakan mengerti maksud istrinya itu, Kai langsung beranjak keluar dan menutup pintu dengan rapat. Astaga, ada apa denganku? Areta kembali mengembuskan napas panjang, menepuk-nepuk kepalanya. Kemudian bergegas keluar kelambu dan membuka koper. Memilih pakaian yang paling tertutup dan berpakaian lengkap dengan cepat. Apa saya sudah bisa masuk? Tanya Kai disertai suara ketukan pintu. Areta mengerjap terkejut dan segera membenahi penampilannya. Iya, sudah, jawabnya tergagap dan berlari duduk ke balik meja bundar.
Pintu terbuka dan Kai berjalan masuk bergabung duduk bersamanya. Pagi ini Ai tidak datang membawa buah, mungkin datang tapi kita tidak mendengarnya. Kita sarapan sedikit berat tidak apa-apa, Areta hanya mengangguk dan segera mengambil alat makan menyendoki nasi putih sisa semalam di rantang beserta telur yang digoreng seadanya. Terdiam menunduk sambil sesekali merapatkan pakaiannya. Entah mengapa walau berpakaian rapat dan tertutup, Areta merasa dalam keadaan telanjang di hadapan laki-laki yang saat ini seperti memandanginya dengan lekat. Kai pikir istrinya itu masih merasa tidak enak badan hingga tidak banyak bicara, tapi sampai melewati tengah hari, wanita itu masih saja betah membisu dan seperti menjaga jarak dengannya. Bahkan selalu berusaha tak bertatap wajah dengannya. Sepanjang hari, Kai diam-diam memandangi wanita itu yang menghabiskan waktunya dengan duduk bergeming di serambi depan sambil memandangi hamparan pepohonan teh. Tapi sorot matanya terlihat kosong seperti melamunkan sesuatu, Kai merasa ada yang aneh dan tak bisa membiarkan hal itu. Ia langsung mendatangi istrinya itu dan menariknya berhadapan dengannya. Akan tetapi Kai terkejut melihat reaksi wanita itu langsung tersentak seperti terkena aliran listrik berkekuatan tinggi. Menarik mundur tubuhnya menjauh dan menyembunyikan tangannya. Bab 95, kembali konslet. Sayang, ada apa? Areta menggeleng dengan pandangan ke arah lain. Apa saya berbuat kesalahan? Kembali wanita itu hanya menggeleng dan mengedikkan tubuhnya. Kai menatap cemas, takut istrinya syok akibat kejadian semalam. Ia lalu maju mendekat, tapi wanita itu kembali mundur hingga punggungnya membentur pagar pengaman, jangan mendekat. Kedua tangannya terangkat ke depan menahan Kai. Kai mengabaikan larangan itu, meraih kedua tangan tersebut dan menggenggamnya. Sayang, katakan ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Areta berusaha menarik tangannya, tapi Kai menahan dan menggenggamnya dengan sangat erat. Lalu, kenapa menghindar begini? Tidak biasanya kamu diam seharian tanpa memaki atau memukul. Apa karena kejadian semalam? Bukan. Aku malah tidak mengingat apapun. Yang benar, tentu saja. Kai menghela napas panjang, melepaskan satu genggamannya lalu mengangkat dagu wanita itu agar memandang ke arahnya. Kalau saya ada salah, tolong katakan. Jangan diam seperti itu. Dan masalah yang semalam, tak usah kamu pikirkan. Saya sudah melupakannya. Mungkin kamu malu karena saya sudah melihatmu secara polos, tapi yang semalam itu bukan yang pertama kali saya melihatmu. Saat di hotel dulu saya juga sudah pernah melihat tubuhmu. Dan saya tak pernah membayangkan tubuhmu dengan pikiran yang tidak-tidak. Jadi jangan seperti ketakutan begini pada saya. Siapa yang takut? Kening wanita itu mengerut. Manik matanya akhirnya berfokus memandangi Kai. Aku tidak takut padamu. Nada suaranya mulai naik satu oktav. Lalu, aku hanya masih merasa lemas saja. Syukurlah kalau begitu. Kai tersenyum dan mengusap kepala Areta. Tapi lekas ditepis oleh wanita itu. Jangan suka main sentuh-sentuh, oh, maaf. Kai spontan melepaskan tangan dan menarik tangannya ke pangkuan. Apapun kesalahan saya, tolong maafkan. Ucapnya lalu bangkit berdiri. Tunggu, Kai kembali duduk dan memandangi istrinya. Ada apa? Areta menarik napas panjang, menelan ludah terlebih dulu kemudian kembali bersuara. Semalam, kenapa kamu tidak melakukannya? Maksudmu? Semalam kamu memiliki kesempatan yang sangat besar. Aku bisa melihat di matamu kalau kamu sangat menginginkan hal itu, tapi kenapa kamu berhenti? Kamu ingin tahu jawabannya? Areta mengangguk. Aku bertanya karena ingin tahu. Kai tak langsung menjawab. Ia memandangi keseluruhan wajah istrinya itu selama beberapa saat dengan lekat sebelum akhirnya berucap lembut. Karena saya ingin kamu mencintai saya. Alis Areta spontan saling menaut. Apa hubungannya? Laki-laki yang mencintai wanitanya tak akan memaksakan kehendak. Walau saya menginginkannya tapi jika kamu merasa berat, saya tak akan melakukannya sekalipun saya sudah berhak melakukannya. Sudah pernah saya katakan bukan, jika saya ingin melakukannya jika kita sudah sama-sama mau. Mungkin kamu masih tidak percaya pada saya juga tak bisa memaksamu percaya, tapi kamu bisa melihat sendiri dari bagaimana sikap saya. Saya ingin membuka hatimu lebih dulu sebelum membuka pakaianmu, ya, walaupun sebenarnya saya sudah pernah melihatmu tanpa pakaian sebelumnya. Tapi percayalah. Saya juga takut melakukannya padamu. Aduh, bukan takut juga sih, apa ya namanya. Perkataan serius laki-laki itu tiba-tiba berubah dengan sedikit nada gurauan. Matanya berputar berpura-pura berpikir mencoba memancing reaksi istrinya. Soalnya sampai sekarang saya masih tak percaya memiliki istri yang merupakan bos saya sendiri, kekehnya. Areta mengerutkan kening. Apa kamu masih insecure padaku? Nah, itu, mungkin karena itu. Kai menjeda dengan memandangi keseluruhan wajah Areta sambil berdecap kagum, kemudian lanjut berucap. Karena kamu terlalu sempurna, kamu keajaiban yang terjadi di dalam hidup saya yang harus saya jaga sebaik mungkin. Saya jadi takut kalau ini hanya mimpi. Saya takut terbangun dan malah kembali di saat kamu masih menjewer telinga dan mendorong saya ke kolam. Tanpa sadar, Areta menarik sudut bibirnya tersenyum dan tertawa kecil. Kamu sangat kejam, telinga saya rasanya hampir putus. Sakit sekali. Apalagi waktu kamu mencakar-cakar. Saya sampai beralasan abis berantem guling-guling dengan kucing galak tetangga sebelah sama anak-anak kos dan bodohnya mereka percaya. Kai bercerita dengan nada jenaka sambil menyengir bodoh. Tawa Areta semakin terdengar renyah. Saya benar-benar takut kembali ke masa itu. Kai bergidik ngeri sambil mengusap-usap kedua lengannya. Jadi tolong katakan jika ini bukan mimpi, apa wanita jelmaan bidadari di hadapan saya ini memang benar istri saya atau bukan? Tanyanya mengerjap-ngerjapkan mata menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Ish, kamu pikir aku siapa? Bidadari yang turun di hatiku. Kai merampungkan kedua tangan di dada sambil memperlihatkan deretan giginya. Areta bergidik geli dan mengerutkan keningnya, tangannya bergerak memukul dada Kai. Oh, sakit, menembus langsung ke inti hatiku, astaga. Sudah, aku jadi geli mendengar gombalan recehmu. Sayang, coba cubit, aku masih takut ini mimpi. Sudah, jangan ngaco, cubit sedikit saja. Kai menyodorkan tangan memancing istrinya. Mau sekalian dipotong, aku bisa memotong dan mencincang-cincangnya kalau kamu mau. Kai mengulum senyum, tapi dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya. Astagfirullah, kamu ini ada bakat jadi psikopat. Ish, takut, bagaimana aku berani menyentuhmu jika nanti kamu malah mencincangku. Ia bergidik lalu bangkit berdiri sambil mengusap-usap lengan seperti orang menggigil dan melangkah mundur. Mau kemana? Mau mencari sangkar? Buat apa? Buat mengurungmu? Takut kamu terbang? Ish,
Aku serius bertanya. Saya juga serius, teriak laki-laki itu yang sudah menuruni tangga. Areta buru-buru berdiri dan menengok ke bawah. Kamu mau meninggalkanku? Tunggu sebentar, hanya sebentar. Tapi... Sebentar saja, teriak Kei yang sudah berlari jauh. Astaga, dia mau kemana? Areta merengut kesal lalu kembali duduk. Memandang jauh ke arah di mana Kei menghilang. Tidak lama, laki-laki itu muncul dengan mengendarai sepeda. Ayo jalan-jalan, teriaknya semakin dekat. Jalan-jalan, naik sepeda, tanya Areta saat Kei sudah berada di bawah. Iya, tapi sepedanya cuma satu. Saya bonceng. Bola mata Areta bergerak mengamati sepeda itu. Mana boncengannya? Kamu duduk di sini. Kei menepuk bagian besi di depannya. Bagaimana caranya? Makanya turun sini. Nanti aku jatuh bagaimana? Tidak akan jatuh. Ayo, cepat. Kei mengibaskan kepalanya meminta Areta turun. Areta menutup pintu rapat-rapat sebelum melangkah turun dan mengerutkan kening memandangi sepeda dengan ragu. Sepeda siapa? Sepeda saya dulu. Ayo, naik. Sepedanya tidak akan patah kalau aku naiki, insya Allah, ini kuat. Ayo, Kei menarik tangan istrinya dan membawa tubuhnya ke depan. Bagaimana duduknya? Duduk menyamping, begini. Areta memperbaiki posisi duduknya. Iya, begitu. Pegang baik-baik, ya, tapi, Areta memekik saat sepeda sudah melaju membawanya. Matanya terpejam dan menggenggam erat besi setir di samping tangan Kei. Tak usah takut, kamu tidak akan jatuh, tapi... Percayalah, buka matamu, dan nikmati angin yang menyambar. Mendengar kata percaya, Areta langsung membuka mata. Ia bisa merasakan semilir angin menerbangkan tiap helaian anak rambutnya. Bagaimana? Seperti terbang. Mau terbang yang sesungguhnya. Bagaimana? Coba julurkan kedua tanganmu ke samping. Tidak, nanti aku jatuh. Saya menjagamu, kamu tidak akan jatuh. Kalau saya jatuh, kita jatuh bersama. Areta menoleh dan mendapati wajah Kei yang sudah berada di samping wajahnya. Kamu pernah lihat adegan Jack dan Rose di ujung dek kapal? Tanya Kei dengan pandangan lurus ke depan. Biasanya kalau keadaan seperti itu, laki-laki itu akan curi-curi mencium pipinya, tapi kali ini tidak. Areta mengangguk dengan masih memandangi wajah Kei. Coba lakukan hal yang sama. Rentangkan tanganmu ke samping. Perlahan-lahan, Areta merentangkan tangannya hingga benar-benar terjulur lurus ke samping. Kei pun mengayuh sepedanya dengan cepat menyusuri jalan setapak di tengah pepohonan teh. Wah, seperti benar-benar terbang. Tak kalah seperti Jack dan Rose kan. Gayung lebih cepat. Baik, Tuan Putri. Kei mengulum senyum dan kembali mengayuh sepeda dengan cepat disusul suara pekikan Areta yang terdengar melengking-lengking bahagia. Kecanggungan yang sebelumnya terjadi kini menguap. Areta bisa merasakan perasaan kalutnya ikut diterbangkan oleh angin. Ia akhirnya kembali menoleh dan memandangi wajah Kei dengan tersipu-sipu. Terima kasih, ucap Areta malu-malu yang suaranya terbawa semilir angin. Apa? Terima kasih, ulangnya. Kamu bilang apa? Terima kasih, ulangnya lagi sedikit lebih keras. Tidak jelas. Terima kasih, bodoh, teriak Areta mulai kesal. Teruskan kemana? Astaga, Areta berdecap kesal. Kamu bilang apa? Tanpa berucap, Areta langsung menyambar pipi Kei dengan kecupan. Alhasil, Kei yang terkejut mengerem mendadak dan sepeda langsung terangkat ke depan. Melempar dua orang pengendaranya jauh ke depan. Areta nyungsep ke tanah, dan Kei kembali terjerembab ke pepohonan teh. Aduh, Areta meringis kesakitan sambil mengusap tubuh yang sakit. Untungnya ia memakai setelan kaos lengan panjang dan celana training panjang. Kamu tidak apa-apa, tanya Kei cemas tapi kesusahan bangkit berdiri. Areta mendelik kesal lalu bangkit berdiri dengan kesakitan. Kamu mau membunuhku? Astagfirullah, tidak sayang. Katamu tidak akan jatuh, buktinya kamu menjatuhkanku. Kita jatuh bersama. Saya terkejut, jadi mengerem mendadak. Masih mengelak kamu. Areta menggeram marah, berbalik dan berjalan pincang menahan sakit. Sayang, tolong saya dulu. Berusaha sendiri, sayang, gak mau. Nanti saya nginap di sini bagaimana, bodoh, tinggal saja di situ. Sayang, astaga, kenapa kamu kembali konslet, bab 96. Salah urat, bukannya memeriksa dirinya lebih dulu, Kei yang bersusah payah bangun dari rimbunnya pepohonan teh langsung berlari menyusul istrinya sambil menarik sepeda yang sudah bengkok pada bagian ban depannya. Sayang, kamu baik-baik saja, kan? Tak ada yang luka, teriaknya bertanya. Areta tak menggubris, membuang muka dan terus berjalan terpincang-pincang jauh di depan sana dengan satu pundak yang terlihat merosot ke bawah. Wajahnya merengut kesal dan mulutnya menggerutu tak jelas. Mencuci kaki dan tangan di kamar mandi lalu naik ke atas pondok sambil menahan sakit. Kei mempercepat langkah mengejar. Begitu tiba di pondok, ia langsung melempar sepedanya begitu saja lalu berlari naik mencari istrinya yang sudah berbaring di atas kasur dengan wajah meringis. Kamu baik-baik saja? Tanya Kei khawatir. Bola matanya mengedar memindai keseluruhan tubuh istrinya dari atas kepala sampai kaki. Bola mata Areta melirik tajam, hidungnya mendengus. Menurutmu, coba lihat tanganmu, gak mau. Kei langsung meluruskan tubuh duduk di samping istrinya dan menarik paksa kedua tangan wanita itu. Memeriksa keadaan telapak tangannya. Untunglah, tidak lecet. Coba kakimu. Kei melepaskan tangan istrinya dan hendak memeriksa kaki jenjang yang berbalik celana training panjang berwarna pink salem. Areta buru-buru beringsut menjauh ke sisi kasur lainnya dengan menarik kakinya, tapi Kei lebih lincah menarik kakinya hingga ia kembali terbaring dan terseret ke tengah kasur. Apa yang kamu lakukan? Peliknya lagi sambil menendang-nendangkan kedua kakinya. Diam dulu, saya hanya mau memeriksa apa ada luka atau tidak. Kei mencengkeram kuat pergelangan kaki kanan Areta, sementara tangan satunya bergerak cepat menggulung naik kaki celana ke atas sampai batas lutut. Memeriksa dengan saksama dari lutut sampai ujung jari, begitupun dengan kaki sebelah kiri. Puas, tak ada luka, kan? Areta mendengkus kesal dengan menendang tangan Kei dan menarik kakinya. Tapi kenapa wajahmu terlihat menahan sakit? Karena memang ada yang sakit, bagian mana yang sakit? Semuanya, jawabnya ketus dengan bola mata memutar kesal. Kei langsung meluruskan tubuh duduk di samping istrinya. Tanpa berkata, memutar tubuh istrinya berbaring menelungkup dan menyingkap pakaian bagian belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Areta memekik dengan bola mata melebar, berbalik kembali dan menahan tangan laki-laki itu. Memeriksa bagian yang sakit, tapi tidak juga harus melihatnya langsung. Kedua tangan Areta menyilang memeluk tubuhnya sendiri, menghalangi Kei menyingkap pakaian atasnya. Matanya melotot dengan tajam menunjukkan penolakan.
Saya hanya mau memeriksa sayang. Kai masih berusaha melihat kulit Areta yang tersembunyi, takut-takut ada bagian yang lecet. Apa yang kamu intip? Areta mendorong kepala Kai yang menengok tubuhnya. Astaga, saya hanya mau memastikan dengan mata kepala saya sendiri. Dasar mesum. Cek, apanya yang mesum? Saya sudah melihat semuanya semalam. Semuanya, Kai memperjelas. Sekarang kamu sudah tambah berani, hanya melihat saja, sayang. Gak boleh. Areta semakin mengeratkan tangan memeluk diri sendiri. Cek, Kai berdecap kesal dan langsung mengerahkan tenaga membalik istrinya menelungkup lalu menekan tubuh Areta agar tak bergerak dengan naik duduk di atas kedua pahanya. Sialan, turun dari tubuhku, brengsek. Areta memberontak setengah mati, tapi sama sekali tak bisa bergerak. Kai segera menyingkap sweater kaos Areta ke atas seluruhnya dan memperlihatkan punggung putih yang sangat mulus tak tercela. Jari Kai langsung terjulur menekan mulai dari bagian atas punggung, ini sakit. Tidak. Kai menggeser jari ke samping. Ini, kubilang tidak, ini, Titau, teriaknya menjerit kesakitan saat Kai menekan pada bagian sayap kanan. Persis seperti perkiraannya saat melihatnya tadi berjalan dengan pundak yang turun. Sepertinya kamu keseleo, atau salah urat. Tetap di tempat, jangan bergerak. Kai bangkit berdiri dan berjalan ke arah lemari yang tidak jauh dari kasur. Mengabaikan perintah suaminya, Areta buru-buru bangun dan beringsut menjauh ke ujung ranjang. Kai kembali menghampiri dengan membawa botol bening berisi akar-akar dan cairan agak kekuningan. Baring kembali, buka bajumu, saya akan mengobati bagian yang keseleo, gak. Areta menggeleng dengan menggeser tubuh menjauh. Sayang, harus diobati cepat sebelum tambah parah. Gak mau, enak saja suruh buka baju. Gak ada, nanti kamu sendiri yang merasa sakit, kamu tidak bisa tidur nanti. Jangan cari-cari alasan. Astagfirullah, Kai meletakkan botol minyak dan merangkak di kasur ingin menarik istrinya. Begitu Kai di tengah kasur, Areta langsung berlari hendak ke pintu. Akan tetapi, Kai berhasil menangkap satu kakinya dan menariknya. Alhasil Areta tertarik gravitasi bumi dan jatuh menindih Kai dengan posisi menelungkup di atas tubuh suaminya yang berusaha menangkapnya. Membuat keduanya sama-sama terkejut bukan main dengan mata saling membelalak satu sama lain saat kedua cengkraman tangan Kai tepat berada di gundukan dada istrinya. Apa ini? Kai berteriak histeris, tapi tangannya malah meremas-remas gundukan yang terasa padat dan kenyal itu. Plak tepukan panas di pipi baru membuat Kai tersadar dan mendorong kasar Areta dari atas tubuhnya. Areta terjatuh ke samping dengan semakin meringkuk kesakitan saat pundaknya kembali terhempas ke kasur, sementara Kai langsung duduk dengan memandangi kedua telapak tangannya yang masih bergerak-gerak aneh. Wow, ukurannya pas di tangan, gumamnya tanpa sadar. Buk, apa? Apa yang kamu lakukan bodoh? Tendangan dari Areta berhasil menyentak pikiran kotor Kai dan seketika berubah panik melihat istrinya yang sudah meringkuk berguling. Astagfirullah, maaf, sayang. Saya tak bermaksud kurang ajar, itu murni naluri laki-laki. Kai segera merengkuh tubuh istrinya dan memangkunya. Sakit sekali. Bodoh. Sudah tahu sakit, kamu malah melemparku. Ketusnya marah dengan bibir bergetar menahan sakit. Duduk meringkuk di atas pangkuan Kai tanpa disadarinya. Kamu yang menamparku duluan sayang. Kamu yang memegang sembarangan. Kamu saja yang posisi jatuhnya pas di tanganku. Karena kamu yang menarikku brengsek. Ah, sakit, makinya sambil meringis. Kepalanya jatuh di dada Kai dan tangannya meremas kuat kaos bagian depan laki-laki itu. Astaga, Kai membaringkan cepat tubuh istrinya lalu mengambil botol minyak yang tadi. Sebaiknya buka bajumu dulu baru saya urut. Enak saja, kamu malu. Enggak lah, kenapa harus malu? Nah, itu, kenapa harus malu? Saya sudah melihat semuanya. Cepat buka. Gak bisa, lenganku gak bisa digerakkan, sakit. Sini saya bantu. Kai meletakkan botol kembali dan membantu istrinya membuka pakaian dengan hati-hati. Kamu bilang akan membuka hatiku dulu baru membuka pakaianku, tapi sekarang kamu sudah membuka duluan bajuku. Ketusnya kesal tapi pasrah saat Kai benar-benar membuka sweater kaosnya. Ini lain kondisinya sayang. Sudah, jangan bahas itu lagi. Percaya saja padaku, jangan pikir macam-macam. Sekarang berbaring telungkup. Sakit, iya, sayang. Pelan-pelan Kai membantu istrinya berbalik dan mengoleskan minyak sambil memijat lembut bagian sayap yang nyeri. Pelan-pelan, sakit. Ini sudah pelan-pelan, tahan sedikit. Tapi sakit. Iya, sayang, ini sudah sangat pelan. Tapi apa saya bisa membuka ini? Apa, ini, tali itumu mengganggu. Saya buka ya, gak boleh, tapi menghalangi tangan saya. Lewat sela-selanya saja, tapi pundakmu juga akan merasa nyaman kalau ini terbuka. Kai menarik karet bra istrinya hingga terpental kembali mengenai kulit. Au, apa yang kamu lakukan? Maaf, saya tidak sengaja. Ya, sudah, buka saja. Bagaimana caranya? Bukannya kemarin kamu bisa membukanya. Kemarin itu karena panik. Makanya bisa. Kai menggaruk-garuk kepala kebingungan. Kalau begitu gak usah dibuka. Kai mengangguk walau istrinya tak melihat anggukannya. Tangannya kembali bergerak memijat pelan. Sementara di luar pondok, seseorang yang sejak tadi diam-diam menyimak pembicaraan mereka segera beranjak pergi dengan sangat berhati-hati dan wajah bersemu merah seperti buah delima. Berjalan berjinjit berusaha tak mengeluarkan suara derap langkah sedikit pun hingga benar-benar menjauh dari pondok. Yes, sepertinya kali ini jamu buatan emak berhasil, girangnya dengan tersenyum-senyum membawa rantang makanannya pulang kembali. Di saat Khairina salah paham dengan pikirannya sendiri, di belahan dunia lainnya, Akira dan Dion sudah meninggalkan kota Paris yang romantis dan berpindah tempat ke negara lain. Tepatnya di kota London, Britania Raya. Sebuah kota bersejarah yang dilintasi oleh sungai Thames yang indah. Siang itu, keduanya sudah menginjakan kaki di bandar udara Heathrow. Seperti sebelumnya. Seseorang dari pihak travel kelas VVIP juga sudah menunggu mereka. Menjemput dan membawa keduanya, menuju hotel yang akan mereka diami selama 3 malam di kota London, sebelum akhirnya kembali berpindah ke Swiss, sebagai penutup rangkaian tur bulan madu yang sebenarnya ditujukan buat Kai dan Areta. Bab 97. Musim semi yang indah. Mobil mewah keluaran Aston Martin berwarna hitam yang membawa Akira dan Dion kini sudah melaju melintasi Borough Hillingdon menuju hotel tempat mereka akan menginap. Di dalam mobil, Akira sibuk bercakap menggunakan bahasa Inggris yang fasih bersama tour guide yang akan memandu perjalanan mereka selama berada di London. Menanyakan perihal persiapan foto prawedding yang telah dia infokan sebelumnya saat masih di Paris, sementara Dion, laki-laki pendiam itu lebih memilih melihat ke jendela. Memandangi beberapa ikon-ikon kota London yang terlihat jelas dari balik jendela tempatnya duduk.
Walaupun Dion dan Akira sudah saking terbuka, tetap saja ada kecanggungan di antara keduanya. Menghabiskan waktu selama 3 hari bersama di kota Paris, ternyata belum mampu membuat ikatan yang berarti di antara mereka. Hingga kini keduanya duduk dalam satu mobil dan berdampingan, masih saja seperti dua orang yang kaku. Kurang lebih 32 km jarak berkendara dari Bandara Heathrow, mobil pun akhirnya sampai di depan sebuah hotel mewah dengan bangunan tua berdesain Victoria klasik yang sangat mendetail. Apa kita akan satu kamar lagi? Tanya Dion begitu keduanya sudah berjalan masuk ke lobi hotel dituntun oleh tour guide berkebangsaan Inggris. Tubuhnya besar tinggi, bermata biru dengan rambut blonde, membuat mata Akira sejak tadi terpaku pada laki-laki itu. Ah, kamu bilang apa tadi? Maaf, aku kurang menyimak. Bagaimana mau menyimak kalau sejak di bandara tadi matamu terus berfokus padanya? Dion mendelik, dan berjalan cepat melewati Akira sambil menarik kopernya sendiri. Raut wajahnya tampak masam dengan bibir mengerut, memperlihatkan wajah cemberut yang sangat jelas. Kedua alis Akira terangkat menelaah maksud perkataan pemuda tampan tersebut sebelum akhirnya terkekeh pelan dan mempercepat langkah menyusul di sisi Dion. Kamu cemburu? Tanyanya santai. Dion melirik dan hanya menggeleng. Tapi terlihat jelas raut wajahnya yang merajuk. Asal kamu tahu, aku memang senang melihat laki-laki tampan. Sayang sekali bukan, kalau menyia-nyiakan objek bagus di depan mata. Karena itu pula aku tak menolak jika harus menikah denganmu. Karena apa? Karena kamu sangat tampan, tutur wanita itu dengan lancar, menoleh dengan mengelingkan satu mata pada Dion, sebelum akhirnya mempercepat langkah menarik koper trolenya ke depan bersama tour guide. Bibir yang tadinya merengut ke bawah, otomatis terangkat dan melengkung membentuk senyuman. Semburat merah mendadak memenuhi lapisan permukaan kulit pipinya hingga merambat ke daun telinga. Langkahnya terhenti di tempat dengan tangan kanan terangkat menyentuh dada tepat di bagian jantung yang berdebar-debar. Pujian yang Akira lontarkan membuatnya seperti melayang dan tidak berpijak di bumi. Hei, mau berdiri mematung di sana terus, tegur Akira yang sepertinya sudah mengambil kunci kamar mereka. Dion menggeleng membuyarkan perasaan mengawang-awangnya dan bergerak menyusul masuk ke dalam lift yang membawa mereka naik ke lantai atas tempat kamar mereka berada. Bule yang tadi mana? Tanya Dion heran. Sudah pergi saat kamu melamun tadi. Kenapa? Ini, kan masih siang. Dia hanya mengantar kita sampai di hotel hari ini. Besok baru datang lagi menjemput dan membawa kita ke lokasi pemotretan. Pemotretan? Pemotretan apa? Kamu lupa? Kedua alis Dion saling menaut mencoba mengingat-ingat. Kita akan melakukan foto prawedding, ucap Akira mengingatkan. Spontan mulut Dion membulat penuh. Oh, aku kira pemotretan apa? Dion mengangguk-angguk paham, detik berikutnya tampak terkejut dan menoleh memandangi Akira. Maksudmu foto prawedding kita? Iya, memangnya prawedding siapa? Astaga secepat itu. Apa kamu tak dengar perkataan ayahku? Pulang dari liburan ini kita akan menikah. Mungkin saja begitu sampai rumah, tenda-tenda sudah terpasang, Dion terperangah dan menelan ludah susah payah. Ia memang tahu akan segera menikah, tapi tidak menyangka jika pernikahannya akan secepat itu. Matanya lalu memandangi Akira dengan dalam, baru akan bertanya lagi, pintu lift sudah terbuka. Akira beranjak keluar dengan cuek dan ia segera bergerak menyusul dengan banyak pertanyaan yang antre di dalam kepalanya. Langkah Akira terhenti di depan pintu lalu menoleh dan menyodorkan sebuah keycard. Apa ini? Kunci kamarmu. Dion memandangi kartu tersebut selama beberapa detik sebelum mengambilnya. Maksudmu, kamarmu di sebelah. Kamarku yang ini, ucap wanita itu seraya membuka pintu. Kamar kita terpisah, bukannya itu yang kamu inginkan? Tanya Akira balik. Tadinya begitu, tapi, kan kenapa? Dion refleks menggelengkan kepala. Oh, bukan apa-apa. Ya, sudah. Aku ingin mandi dan istirahat, kita bertemu lagi saat makan malam. Akira tersenyum, beranjak masuk menyeret kopernya dan langsung menutup pintu dengan Dion yang masih berdiri mematung memandangi kartu di tangannya. Entah mengapa terselip perasaan kecewa saat dirinya tak sekamar dengan Akira. Dengan malas, Dion pun akhirnya melangkah ke pintu samping. Membukanya dan melangkah masuk, menutup pintu kembali, meletakkan kopernya begitu saja di samping ranjang lalu menghempaskan tubuhnya berbaring. Terdiam beberapa saat lamanya memandangi langit-langit kamar yang bernuansa klasik Eropa yang sangat kental. Lampu besar dengan bola-bola kristal yang sangat mewah menjuntai elegan tepat di atas sana. Ia lalu mengangkat ponsel ke atas wajah dan melihat waktu yang baru menunjukkan pukul 2 siang waktu setempat. Astaga, ini masih siang dan masih ada beberapa jam lagi baru bertemu dengannya. Dion melempar ponsel ke samping dan mengusap kasar wajah berkali-kali. Kembali terdiam cukup lama. Tidak bisa begini. Aku tak boleh hanya diam menunggu. Percuma berlibur jauh-jauh kalau hanya tinggal di kamar seharian tanpa bersamanya. Dion kembali mengambil ponselnya. Mengetik sesuatu di aplikasi pesan dan mengirimnya pada Akira. 2 detik kemudian muncul balasan. Aku baru saja habis mandi. Kenapa? Dion menggerakkan jari membalas tapi urung dikirimnya dan memilih menemui langsung. Buru-buru bangkit berdiri dan berlari keluar kamar menuju depan pintu kamar Akira. Mengetuk-getuk pintu kamar itu sampai wanita di dalam membuka pintu. Pintu terbuka, dan Akira yang hanya menggunakan piyama handuk dengan rambut basah muncul di baliknya. Ada apa? Kamu mau istirahat? Sebenarnya aku ingin mengerjakan beberapa berkas pels. Kamu lelah? Tidak juga. Kenapa? Tanya Akira balik. Aku lapar, temani aku makan siang. Bukannya tadi kamu makan di pesawat? Sepotong daging stik di perutku hanya terasa seperti angin. Aku orang Indonesia tulen, setidaknya butuh sesuatu yang mengandung karbohidrat. Kamu bisa menelepon dan meminta untuk diantarkan makanan ke kamar. Aku belum tahu menu dan rasa makanan di sini seperti apa, aku ingin memilih makanannya langsung. Kamu selapar itu? Dion spontan mengangguk. Akira terdiam beberapa saat di samping pintu yang hanya terbuka setengah, tiba-tiba teringat akan perkataan Kei yang pernah membahas jika Dion termasuk orang yang suka makan, dan cenderung rakus berebut makanan jika di kos. Mengembuskan napas panjang, Akira akhirnya mengangguk. Baiklah, tunggu sebentar, aku pakaian dulu. Kembali Dion menganggukkan kepala. Begitu pintu tertutup, laki-laki itu segera membuka internet dan mencari tempat makan yang sedikit jauh dari hotel tempat mereka berada, tapi masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jari-jarinya terus bergerak men-scroll laman pencarian, sampai akhirnya terhenti saat pintu di depannya terbuka. Akira melangkah keluar menggunakan dress lutut dengan dandanan yang selalu tampak elegan dan anggun. Dion menerbitkan senyumnya dan meraih tangan Akira. Ayo, panggilnya, menggenggam tangan itu dan membawanya berjalan ke lift dengan sangat antusias.
Kamu mau kemana? Bukannya restorannya sebelah sana? Tanya Akira saat Dion terus menariknya melewati area restoran hotel. Aku ingin makan di luar. Aku sudah mencari kafe yang menjual makanan lokal di sekitar sini, terangnya dengan terus menarik Akira. Tapi, kita tolong ikut saja dengan tenang. Dion berucap tegas tanpa menghentikan langkah menarik wanita itu sampai keluar hotel. Terus membawanya melangkahkan kaki menapaki jalur khusus pejalan kaki yang sisi kirinya berderet-deret bangunan tinggi lagi megah dengan ornamen-ornamen khas yang tampak serupa dengan bangunan lainnya. Dari kejauhan pun tampak bus-bus merah bertingkat yang menjadi ciri khas Britania Raya yang sedang berlalu lalang. Sebenarnya kamu mau makan di mana? Protes Akira saat Dion terus membawanya berjalan jauh seperti tanpa tujuan. Dion tak langsung menjawab, laki-laki itu tampak celingukan menoleh ke sekeliling dan sesekali memandangi layar ponselnya. Kesal diabaikan, Akira langsung menyambar ponsel Dion secepat kilat. Membuat pemuda itu sedikit tersentak. Aku bertanya padamu, tapi kamu hanya melihat ponselmu terus. Sebenarnya kamu ini mau makan atau hanya alasan mau membawaku jalan-jalan? Dion menyengir dan mengusap tengkuk dengan malu. Sebenarnya dua-duanya, lirihnya dan diakhiri dengan mengulum bibir ke dalam. Akira mengembuskan napas panjang dengan kesal. Berbalik dan hendak beranjak pulang, tapi Dion segera menahan dengan menarik tangannya. Kita sudah terlanjur berada jauh dari hotel, bagaimana kalau lanjut menemaniku? Tapi tidak mungkin dengan terus berjalan tanpa tujuan. Bagaimana kalau temani aku makan siang di taman kota saja? Akira terdiam memandangi Dion beberapa detik lalu mengangguk. Baiklah, Dion mengulum senyum, kembali mengambil tangan Akira dan membawanya berjalan. Membeli 2 paket sushi pada kedai kecil di ujung gang yang khusus menjual makanan khas Jepang lalu kembali meneruskan langkah ke taman kota. Tampak pohon-pohon di sekitar taman terlihat menghijau dan bunga-bunga di taman sudah mulai bermekaran. Hamparan bunga-bunga cantik seperti cherry blossom menjadi pemandangan yang indah di taman itu. Kita duduk di sana saja. Dion membawa Akira menghampiri salah satu bangku besi di tengah taman yang masih kosong dan mendudukinya bersama. 2 kotak paket sushi yang dibungkus paper bag diletakkan Dion pada samping pahanya di bangku yang sama. Ternyata cukup ramai juga orang-orang kemari, ucap Akira seraya memandangi orang-orang yang ramai berlalu lalang di sekitarnya. Itu karena London sudah memasuki musim semi. Dari mana kamu tahu? Lihat saja pohon-pohonnya. Akira lantas mendongak mengamati beberapa pohon tinggi di sekitarnya yang tampak bersemuping oleh bunga-bunga yang bermekaran dan menutupi dedaunan hijaunya. Aku sudah beberapa kali berkunjung ke London dalam urusan pekerjaan, tapi tidak pernah datang saat musim semi. Ternyata memang indah seperti yang orang-orang katakan. Aku dengar siang hari di London pada musim semi sedikit panjang, itu sebabnya banyak orang-orang yang memilih menghabiskan waktu berjalan-jalan ketimbang berada di dalam rumah. Ya, pantas saja kalau pemandangannya cantik begini. Akira lalu menarik kepala menoleh pada Dion. Karena itu, kamu mengajakku kemari. Untuk melihat bunga-bunga cantik ini. Dion menampilkan senyum lebar sebelum berucap, tidak lebih cantik darimu, ucapnya dengan menatap lekat ke manik mata Akira dan membuat wanita itu sedikit salah tingkah. Apa sih? Akira refleks menepuk kasar paha Dion. Aku serius, pemandangannya memang cantik, tapi dibanding itu kamu jauh lebih cantik. Aku sengaja membawamu ke sini biar kamu bisa memandang bunga cantik itu, dan aku bisa puas memandangi wajah cantikmu. Astaga, sekalinya bicara banyak, kamu langsung menggombal, ya. Ya ampun, malah dibilang gombal. Dion terkekeh-kekeh lalu meraih tangan Akira. Menunduk memandangi tangan mulus itu dengan ibu jari yang bergerak mengusap-usap punggung tangannya, kemudian kembali mengangkat wajah memandangi Akira. Sejujurnya aku sangat berdebar-debar saat ini, mulutku sebenarnya sangat kaku untuk berkata. Apalagi di hadapanmu dan merayu seperti ini, tapi mau bagaimana lagi? Kalau aku diam, kamu juga diam. Kalau terus begini, tak akan ada kemajuan dalam hubungan kita yang sebentar lagi akan menikah. Memangnya kamu mau kemajuan seperti apa? Ya, lebih akrab dan lebih dekat. Dion mengangkat tangan Akira dan mengecup punggung tangan itu dengan lembut. Astaga, apa yang kamu lakukan? Akira buru-buru menarik tangannya. Membuat kita lebih dekat, lirih Dion berucap seraya menatap kedua mata Akira dengan dalam. Sejenak keduanya saling pandang dengan masing-masing wajah yang tersipu malu. Melihat kesempatan yang ada, perlahan-lahan Dion menggeser duduk merapat pada Akira, wajahnya pun bergerak maju dengan sangat-sangat perlahan-lahan. Bab 98. Sangat-sangat menyayangimu. Aku menyayangimu, sangat-sangat menyayangimu. Dion berbisik lirih dengan semakin mendekati wajah Akira. Sampai saat bibirnya sudah hampir menyentuh permukaan bibir Akira, wanita itu malah mengacaukannya dengan berkata, serius, kamu mau menciumku di sini. Sontak Dion berhenti dan menarik mundur wajahnya. Astaga, ya ampun, bisa-bisanya kamu menghentikanku dengan seperti ini. Akira menggulung senyum menahan tawa. Lagian kamu juga. Masa mau ciuman di tempat umum? Dion tersenyum malu dan menyengir. Iya juga, iya. Sudah, sebaiknya kita makan saja. Mana makanan yang kamu beli? Oh, ini. Dion meraih bungkusan paper bag di sampingnya dan mengeluarkan isinya. Memberikan 1 paket pada Akira. Sushi? Tanya Akira begitu melihat isinya. Kamu suka, kan? Iya, sudah lama aku tak makan ini. Karena Areta tak begitu suka makanan mentah, jadi aku jarang membeli makanan Jepang. Oh, ya, memangnya Miss suka makan apa? Sebenarnya Areta tidak pilih-pilih makanan, dia bisa makan apa saja kecuali makanan mentah, asal ada yang menemaninya makan. Karena itu aku selalu menyempatkan diri untuk menemaninya makan. Sejauh ini Areta lebih lahap makan jika masakan rumahan yang sederhana. Miss bisa masak, menurutmu, melihat penampilannya, sepertinya dia tidak bisa. Benar, dia memang tidak bisa. Bahkan untuk masak mie instan saja, dia tak bisa. Memangnya Miss pernah makan mie instan? Justru itu makanan favoritnya, kamu tahu sendiri, orang keturunan Chinese suka dengan mie. Begitupun dengannya, hanya saja aku yang membatasi, walau kadang aku luluh jika dia merengek. Akira menghela napas dan mendongak memandangi langit. Ah, sepertinya aku merindukannya, kami tak pernah terpisah lama. Entah saat ini dia sedang melakukan kekacauan apa, hatiku seperti merasakan dia tidak baik-baik saja di sana. Tak usah mengkhawatirkannya. Kai pasti bisa menjaganya dengan baik. Kamu hanya tidak tahu bagaimana sikap liarnya. Ya, semoga saja Kai bisa menjinakkannya. Astaga, kamu pikir adikku itu hewan liar. Kamu sendiri yang mengatakannya liar, iya, dia sangat liar. Senyum Akira terkulum dan kembali mengembuskan napas panjang. Semoga dia memang baik-baik saja di sana. Akira yang mencemaskan keadaan Areta seakan memiliki kontak batin walau tak memiliki ikatan darah, memang benar adanya.
Areta yang saat ini sedang berbaring setelah diurut oleh suaminya terus saja merintih kesakitan dengan bulir air mata yang kian berjatuhan di kedua sudut mata, sementara Kai duduk panik memandangi istrinya. Kai, masih sakit, keluhnya manja. Apa kamu mau saya bawa ke rumah sakit? Tanya Kai cemas. Areta menggeleng. Tangan satunya yang tidak sakit segera menarik tangan Kai dan menggenggamnya. Asteris aku tidak akan mati, kan di sini. Astagfirullah, istighfar. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kamu itu hanya keseleo. Tapi kenapa rasanya kayak mau mati? Ya ampun, jangan membuat saya takut sayang. Tapi ini benar-benar sakit, kalau begitu saya panggilkan bidan dulu. Kamu tunggu di sini, ya. Areta mengerutkan kening dan langsung mencubit tangan Kai dengan gemas. Aduh, kenapa kamu mencubitku? Aku ini kesakitan di tangan. Bukan mau melahirkan, kenapa kamu mau memanggilkan bidan? Di sini tidak ada dokter, yang ada hanya bidan. Bidan itu yang memeriksa semua warga jika ada yang sakit di kampung ini. Tak usah, aku tidak percaya kalau dia bukan dokter. Nanti malah semakin parah seperti kamu yang sok tahu mengurut. Saya bukan sok tahu, sayang. Tapi memang akan seperti itu rasanya di awal. Tapi kalau sudah beberapa jam akan terasa enakan. Mau tunggu berapa jam? Ini sudah malam dan belum juga berhenti sakitnya. Karena kamu yang terlalu manja. Apa kamu bilang? Areta mengangkat tubuh ingin memukul Kai, tapi terhenti saat rasa sakit itu kembali terasa. Tuh, kan, selain manja, kamu juga terlalu banyak gerak. Tak mau diam. Makanya terus sakit, justru karena sakit, aku tak bisa diam. Kai geleng-geleng kepala lalu bangkit berdiri dan berjalan ke pintu. Kamu mau apa? Mau kemana? Saya mau memanggilkan Eyang dan Emak, mungkin saja mereka bisa mengobatimu. Kamu mau meninggalkanku sendiri, hanya sebentar. Jangan pergi, ucapnya manja dengan mata berembun terisak-isak. Kamu belum makan, sekalian mau mengambilkanmu makanan. Tak perlu, aku tak lapar. Sayang. Aku tidak mau makan. Kembali kemari. Kai mendengus dan urung keluar. Kemudian beralih ke pantry kecil dalam pondok itu. Kamu mau apa lagi? Mau masak? Saya lapar. Kamu mau juga? Aku tidak lapar. Yakin? Tak usah banyak tanya. Kalau mau makan, makan saja sendiri. Kamu pasti bisa makan apa saja karena kamu tidak sakit. Berbeda denganku. Mana bisa aku makan dalam keadaan seperti ini? Kai menghela napas, membuka rak dan mengambil 2 bungkus mie instan. Itu, mie, tegur Areta. Iya, hanya ada ini. Kamu mau? Kai berbalik memandangi istrinya. Areta memandangi bungkusan itu dengan penuh arti. Melihat ekspresi istrinya, Kai langsung menyimpulkan sendiri. Saya lupa kalau kamu hanya terbiasa makan makanan mewah, kamu pasti tidak terbiasa makan makanan instan seperti ini. Bukan, aku. Kai langsung berbalik dan memasak sekaligus 2 bungkusan mie itu. Mengabaikan Areta yang terus menatapnya dengan nanar. Membawa mangkuk mie-nya duduk di samping kasur. Areta menelan ludah susah payah melihat Kai melahap mie tersebut dengan begitu nikmat. Kamu mau? Areta menggeleng tapi beberapa kali menelan air liurnya, Kai menghentikan makan. Meneguk air dan berpindah duduk ke depan istrinya. Ini, makanlah. Aku tidak lapar. Raut wajahmu tak bisa bohong. Sudah makan saja, tak usah malu. Kamu, ini 2 bungkus, bisa dimakan berdua. Areta kembali menelan ludah dan mengangguk. Tapi tangan kananku tak bisa bergerak. Suapin. Astagfirullah, kamu manjanya betul-betul paket komplit. Kai meraih garpu, memutar-mutar mie sampai tergulung di garpu itu dan membawanya ke mulut istrinya. Areta dengan sukacita menerima. Membuka mulut lebar-lebar dan mengunyah dengan mata berbinar. Kai baru akan menyendok ke mulutnya saat Areta sudah kembali membuka mulut. Kai menarik garpu yang sudah di depan mulut dan membawanya ke mulut Areta. Kamu saja yang makan, aku sudah kenyang melihatmu makan, tak apa. Kai tersenyum dan menggelengkan kepala. Tugas suami adalah memberi makan istrinya. Jadi habiskan cepat, kalau dingin sudah tidak enak. Senyum Areta terbit dengan manisnya lalu mengangguk dan membuka mulut. Kai kembali menyuapi sepenuh hati. Terus seperti itu sampai habis. Apa masih ada? Tanya Areta tanpa malu begitu mangkuk sudah kosong. Katamu tadi tidak lapar. Itu tadi, sekarang lain, sudah tidak ada. Hanya ada 2 bungkus yang tersisa. Cek, Areta mendengus kesal. Kai dengan gemas langsung menyentil keningnya. Aduh, kamu menyentilku, marahnya dengan melotot. Bersyukur, sayang, sudah untung ada tersisa, daripada tidak ada sama sekali. Kai bangkit berdiri dan membawa mangkuk kosong ke wastafel. Mencucinya bersama peralatan masak lainnya. Kenapa belum tidur? Tanya Kai begitu kembali menghampiri Areta. Kalau berbaring rasanya sakit, tidak mungkin kamu akan duduk semalaman. Coba berbaring miring, tetap sakit. Jadi maumu bagaimana? Pangku, cicitnya tidak jelas. Apa? Kamu bilang mau apa? Aku mau tidur di pangku. Kamu bilang apa? Tanya Kai kembali dengan tatapan tak percaya. Aku mau di pangku, bodoh, teriaknya kesal. Kai seketika melengkung bibir tersenyum menahan tawa sambil membuka tangan lebar-lebar. Dengan senang hati, sayang, ujarnya dengan segera merengkuh tubuh Areta naik ke atas pangkuannya. Jangan macam-macam, aku meminta pangku karena merasa nyaman saja berbaring di dadamu. Jangan GR, iya, sayang, iya, saya paham, sudah, cepat tidur. Kai menarik kepala istrinya berbaring di dada dengan nyaman. Areta langsung memejamkan mata dan semakin merilekskan tubuhnya bersandar. Ya Allah, istriku imut sekali. Tersenyum-senyum Kai mengusap-usap punggung istrinya. Dengan sangat senang hati bersedia sepanjang malam duduk dalam posisi seperti itu. Duduk bersila dengan bersandar pada dinding kayu berlapis kelambu sambil memangku istrinya. Kai, dingin, peluk lebih erat, lirihnya manja. Entah bermimpi atau hanya menggumam. Tapi Kai dengan senang hati mengabulkannya. Semakin mengeratkan pelukannya dengan erat dan lambat laun ikut terpejam. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari saat Kai terbangun karena merasa kesemutan pada tangan dan kakinya. Melihat istrinya sudah terlelap pulas, pelan-pelan ia membaringkannya ke kasur dan diam lama memandangi wanita itu sambil mengelus-elus pipinya. Tiba-tiba, tangan Areta terangkat melingkar ke lehernya dan menarik wajahnya mendekat. Berada sangat dekat dengan bibir istrinya, Kai pun langsung memagutnya tanpa sadar. Entah sedang bermimpi atau tidak, Areta membalas ciuman itu dan membuka mulutnya. Membuat Kai semakin bebas bereksplorasi. Melesatkan lidahnya masuk menjelajahi keseluruhan di dalam sana. Ciuman yang awalnya ringan berubah panas dan Kai semakin berani mencumbui tubuh istrinya.
Menciumi leher hingga turun ke dada dengan tangan yang sudah menyusup masuk di balik pakaian tanpa istrinya itu sadari, Kei. Sakit. Lirihan Areta akhirnya menarik kesadaran Kei dan langsung menarik wajah menjauh. Cepat-cepat membenahi pakaian Areta yang berantakan dan melempar tubuh berbaring ke samping. Astagfirullah, hampir saja. Kei mengusap wajah, menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan sambil mengusap dada di mana jantungnya berdebar-debar kencang. Sabarlah sedikit, tubuhku, hatiku, jantungku, tanganku, dan bibirku. Kalau sudah waktunya, kamu juga akan melakukannya. Jangan sekarang, belum saatnya. Kei kembali mengusap wajah. Menoleh memandangi istrinya lalu menggeser tubuh berbaring tepat di sampingnya. Melingkarkan tangan memeluk istrinya dengan erat. Memeluk seperti ini saja aku sudah sangat senang luar biasa. Kei mengecup pipi Areta dan berbisik lembut. Aku menyayangimu, sayang. Sangat-sangat menyayangimu. Cepatlah balas perasaanku. Bab 99. Pergerakan Atar. Sepanjang siang yang tersisa, Dion terus membawa Akira berjalan-jalan mengunjungi tempat-tempat ikonik di kota London bermodalkan peta dari ponsel pintarnya. Mengajak calon istrinya itu menaiki bus-bus bertingkat kemudian berpindah mengendarai underground yang membawa keduanya ke Tower Hill. Hari sudah gelap saat keduanya melanjutkan perjalanan menyusuri Tower Bridge untuk sampai di sisi seberang sungai. Pandangan keduanya fokus pada genangan air yang mengalir di sepanjang sungai Thames yang mengalir tepat di bawah jembatan di mana kaki mereka berpijak, dan melanjutkan perjalanan ke arah barat yang membawa mereka sampai pada pasar yang cukup besar di kota tersebut. Walau begitu, kedua anak manusia itu tak begitu banyak bicara. Dion lebih banyak terdiam dan lebih fokus mengambil tangkapan layar dari setiap sudut jalan yang mereka lewati menggunakan kamera kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Sementara Akira sejak meninggalkan kawasan taman kota terlihat waspada akan sesuatu. Berjalan dengan mata yang sesekali bergerak liar mengamati gerak-gerik seseorang yang terlihat mencurigakan. Seseorang yang sebenarnya sudah beberapa kali dilihatnya sejak di Paris tanpa sengaja. Merasa seseorang yang diamatinya itu terus mengekori mereka, Akira spontan menarik kasar Dion yang sedang membidik kamera hendak mengambil tangkapan gambar. Membawanya menepi ke tempat yang sedikit sepi. Ada apa? Tanya laki-laki itu kebingungan. Aku hitung sampai 3, hitungan ketiga, cium aku, perintah Akira dengan bola mata yang berfokus mengawasi sesuatu. Cium, sekarang, kedua alis Dion terangkat tak mengerti. Iya, bersiap. 1, 2, baru sampai di angka 2, Akira sudah menarik rak kemeja Dion hingga kepala laki-laki itu tertarik ke wajahnya. Namun, baru akan menempelkan bibir, Akira sudah mendorongnya kasar hingga terlempar ke samping kanan dan tersungkur ke bawah. Bibirnya akhirnya mencium lantai berpaving. Sementara Akira dengan gerakan cepat seperti kilat sudah melompat tinggi dan menendang seseorang yang berada tidak jauh dari mereka. Orang yang ditendang itu terpental jauh ke belakang dan jatuh mengenaskan seperti Dion. Mengenakan jaket hoodie berwarna hitam dipadukan loncat tebal berwarna serupa. Juga memakai topi hitam di kepala dengan tudung hoodie yang ikut membungkus topi serta kepalanya. Bola mata Dion membelalak memandangi orang tersebut yang begitu bangkit berdiri langsung berlari kabur. Hei, jangan lari kamu, teriak Akira seraya berlari mengejar. Dion buru-buru bangkit berdiri dan mengejar sambil mengusap bibirnya yang habis mencium lantai. Ada apa? Dia siapa? Teriaknya bertanya seraya berlari berusaha menyusul. Nanti ku jelaskan, kita tangkap dulu orang itu. Akira mempercepat langkah berlari dengan kaki yang menggunakan sepatu hak yang lumayan tinggi, kemudian melompat ke samping dengan menumpukan kaki kanan pada pilar besar di depan sebuah bangunan. Tubuh langsingnya berputar dan berguling di udara sampai akhirnya mendarat sempurna dengan kedua kaki yang langsung berpijak di depan orang yang dikejar. Kenapa kamu membuntuti kami? Tanyanya terengah-engah. Orang yang dikejar membelalak terkejut. Saya tidak membuntutimu. Matanya bergerak-gerak gelisah memandang sekeliling mencoba cari jalan untuk kabur, akan tetapi, Akira lebih dulu bergerak melumpuhkan kakinya hingga tubuhnya merosot turun berlutut. Dia siapa? Tanya Dion begitu sudah berhasil menyusul. Napasnya ngos-ngosan akibat berlari. Pegang dia, kita bawa ke hotel untuk menginterogasinya, perintah Akira sambil membenahi rambutnya yang berantakan. Kenapa saya mau dibawa? Saya tidak melakukan apa-apa, protes orang itu tidak terima. Kamu mau dipukul dulu baru ikut, bentak Akira lebih ketus. Ayo, bawa dia, walau dilingkupi kebingungan. Dion pun menarik orang itu berdiri dan mencengkeram kedua tangannya di belakang punggung. Akira menahan sebuah taksi hitam yang lewat lalu ketiganya naik bersama. Memposisikan orang itu duduk di tengah-tengah pada kursi penumpang belakang dengan diapit olehnya dan Dion. Katakan kenapa mengikuti kami. Akira ulang bertanya saat mobil sudah melaju pergi. Sudah saya bilang, saya tidak mengikuti kalian. Kamu pikir aku buta, tidak menyadarinya. Sejak di Paris kamu sudah membuntuti kami. Aku pikir itu hanya kebetulan, kamu hanya seorang wisatawan seperti kami, tapi melihatmu juga ikut ke London, itu bukan lagi kebetulan semata. Jadi katakan apa alasannya? Memangnya negara ini punya nenek moyangmu sampai orang lain tidak boleh ikut datang kemari? Tanya orang itu menantang. Apa kamu bilang? Akira mengepalkan tangan dan siap memukul, tapi Dion menangkuk kepalan tangan itu dan menggeleng memberi isyarat mata. Jangan main kasar, kita tanya dulu baik-baik. Dion mengambil alih dan bertanya dengan baik-baik. Alih-alih menjawab, orang itu malah menulikan telinga dan berpura-pura tidur. Membuat Akira gemas ingin segera membantingnya. Dan benar saja, begitu taksi itu berhenti di depan pelataran hotel, Akira langsung menyeret orang itu keluar mobil hingga masuk ke lobi. Akira, aduh, Dion buru-buru membayar ongkos taksi menggunakan pecahan uang pound sterling lalu segera berlari masuk ke lobi. Jangan membuat keributan di sini, bisa panjang urusannya jika polisi setempat ikut andil, tenang saja, aku hanya akan bertanya. Akira menarik kasar dan mendorong orang itu ke sofa panjang yang tersedia di lobi. Katakan siapa yang mengirimmu. Orang itu menggeleng-geleng dengan bibir terkatup rapat. Astaga, masih belum mau mengaku. Tangan Akira terjulur menarik kerah longkotnya. Dion maju dan melepaskan tangan Akira dari orang tersebut. Biar saya sesama laki-laki yang bicara. Dia bukan laki-laki, dia perempuan. Mata Dion langsung membulat memandangi orang itu. Memindai dari ujung kepala atas hingga turun ke bawah kaki. Tampak bingung karena tak melihat tanda-tanda jika ia seorang perempuan. Perempuan dari mananya? Tanya Dion terheran-heran. Kamu tidak lihat lehernya rata tak ada jakun. Lihat baik-baik gestur tubuhnya. Kembali Dion memandangi orang tersebut, sementara yang dipandangi masih cuek sambil memutar bola mata memandangi langit-langit lobi hotel dan memilih terus membungkam mulut.
Membuat Akira naik pitam jadinya. Akira langsung menariknya berdiri kemudian melipat tangannya ke belakang dan menguncinya dengan keras. Ah, sakit, sakit teriak orang itu hingga membuat beberapa orang-orang yang lewat memandang ke arah mereka. Kalau tak mau lebih sakit lagi, katakan, siapa yang mengirimmu? Tak ada, katakan, astaga, saya bilang tidak ada, ya tidak ada, ngototnya masih berdusta. Apa Jacob yang mengirimmu? Jacob, siapa lagi itu? Jangan pura-pura bodoh. Akira menekuk lutut orang itu hingga luruh berlutut di depan Dion. Orang itu memekik kesakitan, tapi dengan bibir yang juga menggerutu tidak jelas. Ayo, ngaku kamu. Akira kini mengangkat ujung sepatunya dan menggunakannya menekan betis orang tersebut. Adededeh, sakit nakodong, teriaknya dengan logat bahasa yang aneh terdengar di telinga Akira. Akira mengerutkan kening dan menarik orang itu bangkit berdiri memandanginya. Kamu bukan suruhan Jacob, Jacob tak mungkin memperkerjakan orang yang tidak becus, gaya bicaramu juga sepertinya berasal dari daerah. Katakan cepat, siapa yang mengirimmu? Kalau tidak kupatahkan tanganmu. Akira melipat tangan orang itu kembali dengan sekuat tenaga. Adededeh, ampun, ampun, pekiknya kesakitan. Saya bukannya mau membuntuti kalian, saya hanya disuruh melihat apa Miss Areta ada bersama kalian. Maksudmu, bisa lepas dulu tidak? Baru saya jelaskan, negonya. Akira mendengus dan akhirnya melepaskannya, tapi tak mengalihkan tatapan tajam darinya sedikitpun. Saya bisa duduk dulu tidak? Capek tanpa menunggu jawaban, orang itu langsung melempar pantatnya mendarat di sofa. Napasnya memburu terengah-engah. Bisa minta minum juga tidak? Astaga, ngelunjak kamu. Maaf, saya haus, dari tadi mengikuti kalian belum minum-minum juga sampai sekarang. Itu urusanmu. Sekarang katakan siapa yang mengirimmu. Saya bisa pinjam telepon tidak? Aku tanya apa kamu tanya apa, bentak Akira kesal. Saya mau menjawab, tapi saya takut salah bicara dan kalian jadi salah paham lagi. Bos bisa semakin marah dan membunuh saya nanti. Karena itu saya mau meneleponnya saja dan memintanya datang kemari, biar dia yang menjelaskannya. Awas kalau kamu bohong, aku yang akan membunuhmu. Astaga, saya tidak bohong kasihan, gerutunya sambil menaikkan kedua jari membentuk huruf V. Ya, sudah. Dion berikan ponselmu. Dion yang sedari tadi diam menyimak segera menyodorkan ponselnya. Orang itu langsung menerimanya, mengetik angka-angka yang langsung terhubung dengan seseorang. Halo, bos. Maaf, saya ketahuan. Sekarang saya diinterogasi sama sekretarisnya, Miss. Saya takut salah bicara, bagaimana kalau bos yang datang ke sini, sekalian jemput saya, bos. Ongkos saya sudah habis, belum makan juga, belum selesai orang itu berucap, Akira sudah menarik ponsel Dion dan membawanya ke telinga. Sudah dengar, datang kemari secepatnya atau orang suruhanmu kujebloskan ke penjara. Akira menutup telepon sepihak lalu menyerahkan kembali ke Dion. Kemudian mendudukkan tubuh pada sofa di depan tempat orang itu duduk sambil menyilangkan tangan memandanginya. Sementara Dion memilih duduk tenang pada sofa panjang yang sama dengan Akira. Kurang lebih 40 menit menunggu barulah seorang laki-laki dengan tubuh tinggi lagi tegap datang menemui mereka. Akira yang terkejut spontan bangkit berdiri. Atar, jadi kamu yang mengirimnya. Atar tak langsung menjawab, ia menoleh memandangi orang suruhannya lebih dulu sambil geleng-geleng kepala. Dasar tidak becus, hardiknya kesal, kemudian kembali memandangi Akira. Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya perkataan Atar terjeda saat orang suruhannya bangkit berdiri dan menarik ujung jasnya. Apalagi, tanyanya geram berusaha menahan amarah. Bos, bisa bagi duit dikit tidak? Saya lapar. Sambil mengusap-usap perut, perempuan yang tidak jelas bentuknya itu mengerjap-ngerjapkan mata dengan sorot mata penuh permohonan. Atar menggeram kesal dengan bola mata melotot, tapi kemudian membuang napas kasar dan kembali memandangi Akira. Apa bisa kita bicara di restoran hotel saja? Sekalian beri dia makan. Dia memang belum makan sejak tadi. Akira hanya menganggukkan kepala lalu memberikan isyarat mata pada Dion agar mengikuti Atar yang sudah melangkahkan kaki lebih dulu sambil menarik kasar orang suruhannya. Keempat orang itu bersama-sama masuk ke dalam restoran hotel yang dipenuhi jendela-jendela besar pada semua sisi samping. Memperlihatkan pemandangan dan gemerlapnya kota London di malam hari. Bahkan di kejauhan ikon London Eye yang bersinar terang berwarna merah terlihat dengan jelas. Atar duduk berhadapan dalam satu meja bersama Akira, sementara Dion duduk berhadapan dalam meja lainnya bersama perempuan yang saat ini sudah makan dengan sangat lahap. Aku pikir ini perjalanan bulan madu Areta, tapi kenapa kamu yang ada di sini? Tanya Atar membuka pembicaraan. Wajahnya terlihat tegas dengan sorot mata serius. Terlihat gurat kesedihan bercampur kelelahan di wajahnya, ayahnya mengubah jadwal dan menukarnya denganku. Jadi aku dan dia yang menjalani liburan ini, terang Akira seraya menoleh melihat Dion. Pandangan Atar spontan beralih memandangi pemuda berkulit putih tersebut yang terus memandang tajam padanya. Dia siapa? Oh, dia salah satu karyawan Pulse. Aku dan dia akan menikah karena perjodohan, untuk itu kami sedang penjajakan sebelum pernikahan. Atar hanya menganggukkan kepala. Kalau begitu, di mana Areta sekarang? Dia masih di Indonesia, tidak bulan madu. Akira menghela napas panjang. Entahlah, aku tak bisa mengatakan dia sedang bulan madu atau tidak. Yang pastinya dia sedang berusaha untuk melakukan permintaan ayahnya. Kening Atar langsung mengerut dan memandangi Akira penuh selidik. Maksudmu, ayahnya meminta Areta untuk segera memberikan cucu secepat mungkin. Berarti Areta benar-benar belum mengandung, kan? Bola mata Atar seketika berbinar. Bab 100. Kenyataan yang sebenarnya. Akira yang seperti salah bicara langsung mengatupkan bibir dan membuang pandangan ke sembarang arah. Maksudku. Mata Atar spontan memicing curiga. Sepertinya ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Katakan, jika pernikahan itu hanya akal-akalan. Katakan jika Areta tidak benar-benar menikah dengan laki-laki tak jelas itu. Aku bukan orang bodoh yang bisa kalian tipu, Akira membisu dan menggigiti bibirnya. Kamu lihat sendiri jika mereka menikah dengan sah. Aku tahu, tapi pernikahan itu bukan sungguhan, kan? Pasti Aret melakukannya dengan terpaksa. Tak ada cinta di antara mereka. Bukan begitu? Untuk apa kamu ingin mengetahuinya? Tolong katakan saja, aku butuh kepastian. Aku masih sangat mencintainya, tak pernah sedikit pun rasa cinta itu memudar, dan aku yakin Areta pun sama. Aku masih bisa menangkap cinta di sorot matanya. Aku tahu jelas cintanya begitu besar untukku dan tidak mungkin bisa hilang begitu saja dalam sekejap. Kamu sudah membuat hatinya hancur. Kenapa masih mencari tahu tentangnya? Bukannya kalian sudah putus hubungan, kamu pikir aku repot-repot sampai mengejar kemari karena apa?
Aku jauh-jauh datang kemari dan meninggalkan pekerjaanku karena ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Saya sudah membawa saksi mata dan orang yang sudah membuatnya salah paham. Maksudmu, Atar menunjuk perempuan yang saat ini makan di meja seberang menggunakan sorot matanya. Apa kamu tak mengenalnya? Coba perhatikan wajahnya baik-baik. Memangnya dia siapa? Tanya Akira begitu tidak bisa mengingat siapa orang itu. Dia perempuan yang malam itu membuat Areta salah paham. Bola mata Akira langsung membulat. Dia, maksudmu? Perempuan yang tampilannya, namanya Alika, ia mahasiswi magang di perusahaan saya, orangnya memang tomboy dan sedikit urakan. Malam itu, beberapa karyawan mengerjai dia dengan mendandaninya layaknya perempuan, juga mengajaknya ke kelam minum-minum. Aku mendapat laporan dari salah seorang karyawan yang ikut jika karyawan laki-laki berniat berbuat sesuatu padanya. Tak ingin terjadi sesuatu, aku meminta supir menjemputnya. Karena miskomunikasi, supir malah mengantarnya ke kantor. Karena masih banyak pekerjaan, aku terpaksa membawanya ke ruangan agar lebih aman dan tidur saja di sofa. Entah apa yang sudah dia minum di klub, sampai dia tiba-tiba berubah liar dan membuka pakaiannya sendiri. Saat aku berusaha mencegahnya, kamu dan Areta tiba-tiba datang dan melihat semuanya. Atar menghembuskan napas panjang dengan sorot mata penuh kepedihan. Akira yang terkejut mendengar penuturan itu langsung membekap mulut tak percaya. Kau benar seperti itu? Kenapa kamu baru menjelaskannya sekarang? Kamu lihat sendiri, aku sudah berusaha menjelaskan berkali-kali, tapi Areta selalu menolak bertemu dan tidak percaya dengan semua yang aku katakan. Kamu pun sepertinya tidak mau mendengarkan ataupun membantu. Saat itu, aku juga tidak punya bukti apa-apa. Atar kembali melirik perempuan bernama Alika itu. Keesokan harinya setelah kejadian itu, dia kabur ke kampungnya dengan membawa rekaman CCTV ruanganku. Katanya dia takut kena tuntut dan mencoba menghilangkan barang bukti. Aku mencari-carinya seperti jarum di tengah tumpukan jerami baru akhirnya bisa berhasil menemukan dan membawanya kemari. Berharap kehadirannya bisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya di hadapan Areta. Karena itu tolong katakan di mana Areta. Tetapi, saat ini Areta dan Ra, please, kamu jelas tahu bagaimana perasaan Areta padaku, dan aku bersumpah tak pernah mengkhianatinya. Hanya dia yang ada di hatiku. Sekarang aku bertanya dan tolong jawab saja dengan jujur, aku mohon dengan sangat. Merasa serba salah, Akira akhirnya mengangguk. Baiklah, apa yang mau kamu katakan? Areta tidak benar-benar mengandung, bukan? Akira menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangguk. Iya. Dia tidak hamil. Areta tidak pernah melakukannya pada siapapun. Mereka tidak saling mencintai bukan? Kalau yang itu, setidaknya kalau tak ada hubungan apapun di antara mereka, aku masih punya kesempatan. Aku benar-benar tak bisa tanpa Areta. Tolong katakan di mana dia sekarang. Akira kembali menarik napas panjang dan mengembuskan perlahan. Tampak menimbang-nimbang akan memberitahu atau tidak, melihat keraguan di wajah Akira, tangan Atar terangkat naik ke atas meja dan meraih tangan Akira. Ra, please. Tolong bantu aku kali ini. Ini demi adikmu itu juga. Sudah cukup, suara tegas itu membuat Atar dan Akira refleks menoleh. Memandangi Dion yang sudah berdiri di samping meja. Laki-laki itu menepis tangan Atar dari tangan Akira dan menarik Akira berdiri. Ini sudah malam, Akira perlu beristirahat. Apa yang kamu lakukan? Akira menarik tangannya, tapi Dion menahannya. Atar bangkit berdiri dan menatap Dion dengan tajam. Memangnya siapa kamu berani mengatur-ngaturku? Saya calon suaminya. Kamu baru calon tapi sudah berani berbuat seperti ini. Kamu tidak tahu siapa saya. Justru karena saya baru calon suaminya, maka saya masih bicara dengan baik-baik. Saya mengerti dengan apa yang Anda rasakan saat ini, tapi seharusnya Anda juga sadar jika mantan tunangan Anda itu sudah menikah. Saya harap Anda tidak lagi mengusiknya. Jangan jadi perusak rumah tangga orang lain. Atar yang geram langsung mendorong dada Dion dengan kasar, kamu tidak berhak mengaturku. Saya merasa berhak, karena Areta calon adik iparku, sementara suaminya adalah sahabatku. Mereka saling suka atau tidak, saling cinta atau tidak, itu urusan mereka. Mereka sudah menikah dengan sah di mata hukum dan agama. Anda jangan coba-coba masuk di antara mereka. Justru sahabatmu itu yang masuk di antara hubunganku dan Areta. Sahabatmu itu yang tidak tahu malu. Dion menyeringai dan menyunggingkan bibirnya. Anda salah, bukan sahabatku yang memasukkan diri, tapi mantan tunangan Anda sendiri yang menariknya masuk di antara kalian. Apapun hubungan Anda dengan Areta sebelumnya, itu tidaklah berarti apa-apa dibandingkan dengan hubungan pernikahan antara Areta dengan Kai. Tolong pahami itu baik-baik, kamu tidak berhak mengajarku. Kembali Atar mendorong Dion dengan kasar. Ujung telunjuk besarnya menekan-nekan dada Dion disertai pelototan mata, kemudian beralih memandangi Akira. Nanti kita bicara lagi, aku akan meneleponmu. Dan ini. Atar merogoh sesuatu di saku jasnya lalu memberikannya pada Akira. Tolong berikan flash disk ini pada Areta. Itu rekaman CCTV kejadian malam itu di ruanganku. Aku sudah berusaha meneleponnya, tapi nomornya tak pernah aktif. Akira mengangguk dan menerima flash disk tersebut. Aku menunggu informasi keberadaan Areta. Aku harap kamu mau memberitahukannya. Atar lalu kembali memandangi Dion dan tersenyum mengejek. Dan calon suamimu ini, sepertinya dia sangat tidak cocok untukmu. Kamu masih bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik darinya, serunya sinis lalu berbalik dan melangkah. Perempuan bernama Alika bergegas berlari menyusul. Tunggu, teriak Dion menahan. Kamu melupakan sesuatu. Atar spontan berhenti melangkah lalu berbalik dengan satu alis terangkat memandangi Dion. Dion menarik tangan Akira dan mengambil paksa benda kecil berwarna abu hitam di tangan itu. Mau apa kamu? Akira berusaha merebut flash disk tersebut, tapi Dion langsung melemparnya ke lantai. Silakan ambil kembali. Areta tidak perlu benda itu, dan tolong jangan pernah hubungi calon istri saya. Dion langsung berbalik, meraih tangan Akira lalu berjalan pergi sambil menarik calon istrinya dengan paksa. Apa yang kamu lakukan? Akira menggeram marah sambil berusaha menarik tangannya. Melakukan sesuatu yang memang seharusnya aku lakukan. Dion mengabaikan rontaan Akira dan terus membawanya ke depan lift. Kamu tidak berhak melakukan itu. Kamu hanya orang luar. Sekarang memang orang luar, tapi begitu kita menikah kita adalah satu keluarga. Akira menyentak kasar tangannya hingga terlepas. Matanya membulat penuh memandangi Dion. Oh, begitu. Jadi sekarang kamu sudah besar kepala, bukan besar kepala, tapi itu memang kenyataannya. Jadi ternyata begini sifat aslimu. Sifat kubu, perkataan Dion terhenti saat pintu lift terbuka. Dengan gerakan cepat, ia menarik tangan Akira kembali masuk ke dalam lift.
Lepaskan. Akira menarik tangannya tapi Dion mencengkeram dengan sangat kuat. Kubilang lepaskan, Dion mengabaikan permintaan Akira dan menunggu pintu menutup. Laki-laki itu bahkan meminta tamu hotel lain yang hendak ikut masuk untuk menunggu lift berikutnya. Begitu pintu tertutup, barulah ia melepaskan Akira. Akira langsung mendorong Dion dengan kasar dan menatapnya geram penuh amarah. Aku pikir wajah tampanmu itu selaras dengan sifatmu, tapi ternyata aku salah. Aku tertipu, asal kamu tahu, sekarang aku jadi ragu untuk menikah denganmu. Dion hanya menghela napas dan geleng kepala. Aku pikir pemikiranmu sudah dewasa, tapi ternyata aku salah. Kamu masih kekanak-kanakan dan tidak jauh berbeda dengan Miss. Kamu, tangan Akira terangkat ingin menamparkan, tapi Dion lebih dulu menangkapnya. Sangat tidak sopan jika seorang wanita menyentuhkan tangan pada calon suaminya. Kamu pikir masih menjadi calon suamiku. Kamu salah. Aku berubah pikiran. Apa kamu bisa membatalkannya? Tentu saja, kamu tidak akan pasrah ikut perjalanan ini jika bisa membatalkannya. Aku tahu kamu tidak punya kuasa. Mendengar perkataan bernada penuh ejekan membuat Akira merasakan gejolak panas di dada. Napasnya mendadak memburu dengan mata yang kian melotot marah. Kenapa? Ingin memukulku? Ingin membunuhku? Akira menarik satu sudut bibirnya hingga membentuk sunggingan senyum seringai. Kamu kira sudah menang? Kamu salah jika menganggap aku sudah kalah. Kalau aku sudah bilang tidak, itu berarti tidak. Jadi dengar baik-baik. Akira menaikkan telunjuk ke dada bidang laki-laki itu. Aku, Akira Sain, tak akan pernah menikah denganmu. Lupakan semuanya. Tanpa membalas perkataan itu, Dion langsung mendorong Akira ke sudut dinding lift. Mengungkung pergerakan wanita itu lalu memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menciumnya dengan paksa. Akira memberontak, tapi Dion semakin menempelkan bibirnya. Memagut dan menciumi perempuan itu dengan panas. Dion baru melepaskan pertautan itu begitu pintu lift terbuka. Plak, tamparan keras melayang di pipi Dion sebelum akhirnya Akira berlari keluar. Jadi begini rasanya ditampar perempuan. Dion mengusap sudut bibirnya yang perih lalu bergegas berjalan menyusul wanita itu. Akira baru akan menutup pintu kamarnya saat Dion dengan lincah melesatkan kakinya masuk ke sela dan menahan pintu itu. Apa yang kamu lakukan? Akira membulatkan mata dan berusaha mendorong pintu. Aku akan tidur di kamarmu. Apa? Bola mata Akira semakin melotot. Sudah berani kurang ajar kamu, Akira mengerahkan tenaga mendorong pintu. Akan tetapi posisi Dion lebih menguntungkan. Dengan mudahnya Dion mendorong pintu lalu segera menutup dan berjalan masuk dengan Akira yang langsung melangkah mundur. Aku tahu batasanku. Aku tak akan berbuat jauh. Aku hanya ingin menjaga kelakuanmu. Jangan sampai gara-gara kamu hubungan rumah tangga orang lain jadi rusak. Apa kamu gila? Areta itu adikku. Aku tahu mana yang terbaik untuknya. Yang terbaik menurutmu belum tentu yang terbaik untuknya. Dion terus melangkah maju, mendesak Akira yang juga terus melangkah mundur. Entah apa yang ada di dalam pikiran wanita itu sampai ia jadi lupa jika dirinya bisa bertarung dengan hebat, bahkan melawan sekelompok pria sekaligus. Kaki Akira terantuk ranjang dan akhirnya jatuh terhuyung ke belakang. Terhempas berbaring ke tengah ranjang. Jangan coba-coba mendekat. Napas Akira memburu manakala Dion terus maju dan membungkuk di atas tubuhnya. Ternyata kamu bisa takut juga. Dion menarik kedua sudut bibir membentuk senyuman dan semakin membungkuk. Refleks kedua mata Akira terpejam rapat merasakan hawa tubuh Dion di atas tubuhnya. Dadanya bergemuruh hebat melawan getaran aneh yang jantungnya lakukan. Melihat itu, Dion terhenti tepat di depan wajah Akira dan berbisik. Sayang sekali, apa yang ada di dalam pikiranmu itu tidak akan kulakukan, setidaknya belum sekarang. Tunggu kita halal dulu. Dion tersenyum, secepat kilat meraih ponsel di tangan Akira. Ketika Akira membuka mata, ia sudah melihat laki-laki itu berjalan menuju sofa dan menghempaskan tubuhnya berbaring di sana. Ia lekas bangun duduk dan menormalkan napasnya, mau kamu apakan ponselku? Untuk sementara waktu, ponselmu kusita. Berani-beraninya kamu, apa hakmu mengambil barang-barangku? Aku hanya berjaga-jaga dari laki-laki yang ingin merusak hubungan orang lain. Itu bukan urusanmu. Sudahlah, aku lelah, mau beristirahat. Kalau kamu belum mengantuk, sebaiknya introspeksi diri baik-baik. Kamu menyebalkan. Aku tarik semua kata-kata pujianku padamu. Aku membencimu, dan aku tak akan menikah denganmu, teriaknya keras dengan kedua tangan mengepal menahan diri. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.